film kita diperlihatkan ada sebuah pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung. Waktu terus berjalan. Kali ini bola diterima dengan baik oleh si nomor punggung 17. Dengan wajahnya yang ceria, dia sangat bersemangat sekali. Para penonton tegang melihatnya. Dengan penuh semangat, bola ditendang dengan keras ke arah gawang lawan. Bola melesat melewati kiper dan film pun dimulai. Hari ini di SMA Saiseki ada upacara penerimaan siswa baru. Terlihat sang kepala sekolah sedang memberikan sebuah sambutan kepada semua siswa baru. Ini adalah tokoh utama pada anime ini. Dengan pipi yang merah dan senyumannya yang lebar menandakan bahwa ia adalah orang yang ceria. Akhirnya upacara penerimaan siswa baru SMA Saiseki sudah selesai. Terlihat ada siswa baru yang berambut kuning panjang sedang kebingungan akan sesuatu. Ia pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti melihat ada siswa baru yang sedang mendorong wanita dengan kursi roda. Dengan tatapannya yang tajam, ia terus melihat siswa baru tersebut. Lalu scene berubah di ruang kelas. Si rambut kuning gondrong sedang memperkenalkan dirinya di depan kelas. Ternyata namanya adalah Kazama Jin. Semua siswa bertepuk tangan setelah Kazama memperkenalkan dirinya. Terlihat ada seorang perempuan yang duduk di belakang berkata kalau Kazama sangat keren sekali. Namun perempuan yang di depannya tidak sependapat, karena Kazama bukanlah tipenya. Lalu selanjutnya adalah Sukamoto. Terlihat ia sangat gugup sekali. Ternyata tokoh utamanya bernama Sukamoto Tsukushi. Ia memiliki sifat ceria tapi pemalu. Dia juga tipe orang yang selalu bersemangat akan sesuatu. Perempuan yang berbaju kuning tadi berkata kalau Tsukushi adalah orang yang payah. Berbeda dengan Kazama, ia terus memperhatikan Tsukushi. Setelah pelajaran selesai, terlihat Kazama yang sedang berbicara di telepon. Ternyata teman-teman Kazama sedang kekurangan satu orang di timnya. Kazama pun disuruh untuk mencarikan satu orang pengganti. Saat Tsukushi sedang meletakkan sepatunya di loker, datanglah Kazama menghampirinya. Kazama langsung tuduh poin dan menanyakan apakah Tsukushi menyukai sepak bola atau tidak. Tiba-tiba wajah Tsukushi langsung senang. Malam pun tiba. Terlihat Tsukushi dan teman wanitanya sedang berjalan menuju tempat futsal. Setelah sampai di tempat futsal, mereka pun disambut oleh Kazama yang sudah sampai duluan di sana. Setelah mereka bertemu, Kazama diperkenalkan kepada teman wanitanya. Wanita ini bernama Tachibana Sayuri. Sayuri adalah teman masa kecilnya Tsukushi. Tapi sebenarnya Sayuri sudah seperti kakaknya. Lalu mereka semua pun masuk ke dalam tempat tersebut. Tsukushi sangat senang sekali bisa datang ke tempat seperti ini. Kazama juga memberikan sebuah sepatu kepada Tsukushi. Tsukushi terlihat tidak percaya. Ternyata sepatu itu sudah kekecilan di kaki Kazama. Tsukushi berterima kasih dan menerimanya dengan senang hati. Ternyata yang akan menjadi lawan tandingnya adalah teman tim Kazama dulu. Mereka sangat akrab sekali dengan Kazama. Tsukushi berkata kalau Kazama orang yang terkenal, pasti mainnya jago. Kazama pun memperkenalkan Tsukushi kepada timnya. Ini adalah tim Kazama. Om Eji pun langsung menyapanya. Tsukushi langsung memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kalau sebelumnya dia nggak pernah main bola. Tetapi semoga saja dia bisa membantu. Tsukushi adalah teman Kazama yang diceritakan di telepon tadi. Tsukushi sangat senang sekali karena Kazama menganggapnya teman. Kazama berkata kepada Tsukushi supaya tidak usah memaksakan diri. Tsukushi pun mengerti akan hal itu. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Om Eji mengoper bolanya kepada Tsukushi, tetapi bolanya malah mengenai burung Tsukushi. Wasit pun menghentikan pertandingannya.
Sayuri cemas melihat keadaan Tsukushi. Semua orang langsung panik melihatnya. Tsukushi minta maaf dan menjelaskan kalau dirinya baik-baik saja. Pertandingan pun dimulai kembali. Semua orang menganggap bahwa Tsukushi mainnya sangat jelek, bahkan nggak bisa disebut dengan amatir. Kazama berkata tidak usah dipikirkan. Ia menyemangati Tsukushi supaya berlari sekuat tenaga. Tsukushi mulai bangkit kembali untuk berlari dengan sekuat tenaga. Akhirnya babak pertama sudah selesai. Tsukushi kelihatannya sudah sangat lelah sekali. Tiba-tiba Sayuri terkejut melihat sepatu Tsukushi yang berwarna merah darah. Benar saja kaki Tsukushi berdarah. Kazama pun menyuruh Tsukushi untuk duduk saja di babak kedua. Tiba-tiba Tsukushi memijahkan kakinya dengan keras dan berkata kalau kakinya tidak sakit daripada kelihatannya. Namun mereka semua tidak percaya. Lalu Om Eji memanggil nama Tsukamoto. Ia berkata kalau dirinya akan pindah ke kota lain. Jadinya hari ini adalah pertandingannya yang terakhir. Tsukushi sudah mau datang ke sini saja, Om Eji sudah berterima kasih. Jadi tidak perlu dijadikan beban. Tsukushi melihat ke arah Kazama dan ia berkata akan kulakukan sebaik-baiknya di babak kedua nanti. Mereka semua pun mengerti. Babak kedua sudah dimulai. Mereka terus menjaga bolanya supaya tidak direbut oleh lawan. Lagi-lagi Tsukushi meminta maaf karena bolanya nggak kekejar. Mereka semua terharu melihat perjuangan Tsukushi. Pertandingan pun dimulai kembali. Berkat semangat Tsukushi, semua rekan timnya menjadi bersemangat. Saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper, langkah Kazama terhenti dikarenakan kaki kanannya terkena tangan kiper. Bola memantul membentur mistar gawang. Kazama sangat kesal sekali. Hal yang tidak terduga pun terjadi. Tsukushi berlari ke depan dengan penuh semangat untuk memasukkan bolanya. Wasit meniup peluitnya dan pertandingan pun selesai. Tsukushi sangat senang sekali. Begitu juga dengan rekan setimnya. Saat Tsukushi menghampiri Kazama, Kazama malah memukulnya. Padahal Kazama sudah bilang jangan memaksakan diri. Tsukushi pun langsung meminta maaf. Lalu Kazama memuji sundulan hebat Tsukushi tadi. Tsukushi langsung berkaca-kaca mendengarnya. Pertandingannya sudah selesai. Ini waktunya Om Eji dan yang lainnya untuk pergi. Tsukushi berterima kasih kepada semuanya. Akhirnya mereka pun pergi. Sayuri berkata kalau mereka semua adalah orang yang sangat baik. Sudah lama sekali Kazama tak bermain seperti ini. Hari ini sangat menyenangkan bagi dirinya. Tsukushi sangat lega sekali karena Kazama juga bersenang-senang. Dari tadi Tsukushi cemas kalau Kazama menyesal sudah membawa pemain yang gak guna seperti dirinya. Kazama berpikir jangan-jangan Tsukushi memaksakan diri gara-gara dirinya. Ternyata itu salah. Awalnya Tsukushi mengira Kazama mengajaknya main futsal itu cuma bercanda. Ternyata Kazama beneran datang. Belum pernah Tsukushi bisa sesenang ini. Oleh karena itu Tsukushi berterima kasih pada Kazama. Ia tak akan pernah melupakan malam ini. Kazama hanya terdiam mendengar perkataan dari Tsukushi. Setelah itu Kazama pun pulang dengan sepedanya. Ia masih terbayang dengan wajah Tsukushi. Kazama pun sangat senang sekali. Keesokan harinya di ruang kelas, Tsukushi sudah tidak sabar untuk mengikuti ekskul sepak bola. Kazama kaget mendengarnya. Ia menjelaskan kalau sekolah mereka sudah mempunyai nama. Mungkin latihannya akan sangat berat sekali. Namun Tsukushi tak memperdulikannya. Ia senang sekali bisa main futsal kemarin malam. Kazama pun melihat sepatu Tsukushi yang tergeletak di atas meja. Setelah itu mereka berdua pergi untuk berkumpul di lapangan kedua. Scene berpindah di sebuah lapangan sepak bola.
Mereka yang datang ke sini bertujuan untuk bergabung ke dalam ekskul sepak bola. Datanglah seseorang menghampiri mereka semua. Ternyata dia adalah kapten dari tim sepak bola Seiseki, yaitu Kapten Mizuki. Ia menjelaskan menu latihan yang akan dijalani oleh mereka semua. Akhirnya latihan pun dimulai. Mereka semua bersiap untuk berlari 100 kali bolak-balik. Karena Tsukushi belum memiliki fisik yang kuat, ia pun dibuat kelelahan pada set pertama ini. Setelah istirahat sejenak, set kedua pun dimulai. Tsukushi yang pingsan karena kelelahan akhirnya sudah sadar. Tsukushi meminta maaf dan dia akan mulai berlari lagi. Namun Kapten Mizuki malah menyuruh Tsukushi untuk pulang. Malam hari pun tiba. Kazama merasa nggak berguna karena telah memberikan Tsukushi yang baru pemula mengikuti ekskul sepak bola. Dari jendela terlihat ada Sayurin yang ingin bertemu dengan Kazama. Ia memberitahukan Kazama kalau Tsukushi sampai saat ini belum pulang ke rumah. Mereka berdua pun langsung mencari Tsukushi. Ternyata Tsukushi berada di lapangan sepak bola sekolah. Di sana juga ada Kapten Mizuki. Ternyata Tsukushi mencegat Kapten Mizuki di pintu gerbang. Tsukushi tak akan pulang setelah ia berhasil menyelesaikan latihan lari 100 kali bolak-balik. Kazama yang panik langsung menghampiri Tsukushi. Tsukushi menjelaskan kalau dirinya akan sampai 100 kali setelah melewati sisi lapangan itu. Kazama sangat mengkhawatirkan keadaan Tsukushi. Tsukushi sadar mengenai dirinya, makanya dia berlari lebih giat dari siapapun. Kazama juga sudah tahu kalau Tsukushi adalah pemula. Kaki dan lengannya kurus nggak berisi. Tetapi Tsukushi sangat luar biasa. Dengan semangat yang pantang menyerah, akhirnya ia berhasil menuntaskan lari 1 set. Melihat Tsukushi yang telah menyelesaikan lari 1 set, Kapten Mizuki pun langsung pergi dari lapangan ini. Tsukushi sampai menangis karena tak menyangka dirinya bisa menyelesaikan latihan lari 1 set ini. Kali ini semua siswa yang masuk ke dalam tim ekskul sepak bola sedang latihan lari, termasuk Tsukushi. Ia juga ikut menjalani latihan tersebut. Ya, walaupun mau dilihat dari segi manapun, tetap saja dia adalah orang yang sangat payah. Kakak kelas mereka atau senior mereka juga sangat keterlaluan. Para junior yang baru saja menyelesaikan 1 set lari, malah disuruh lari lagi keliling sekolahan. Ya, walaupun itu hanya sebagai bentuk pelampiasan saja. Soalnya sebagai senior pasti pengen kan juniornya ngerasain apa yang mereka rasakan dulu, ya kan? Datanglah Kazama. Ia datang untuk menyemangati teman-temannya. Walaupun Kazama tidak ikut lari, namun ia adalah pemain yang paling hebat dalam bermain bola di sini. Tetapi masalahnya bukan ini. Semua anak kelas 1 harus berlari bersama-sama. Terlihat mereka semua masih semangat menjalani latihan lari. Begitu juga dengan Tsukushi. Ia yang paling bersemangat ketika disuruh-suruh oleh seniornya. Para anak kelas 2 selalu membuat para anak kelas 1 bekerja keras, terutama dalam urusan berlari. Dengan gaya yang keren, Kazama menjelaskan ini semua adalah kenyataan pahit di dunia olahraga. Hari sudah gelap, para anak kelas 1 tergeletak terkapar kelelahan.
Kazama pun memberikan air minum kepada semuanya. ありがとう。クレスも飲めよ。疲れ。 Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang marah. Ia bernama Kurusu. Ia sudah tidak kuat lagi dengan semua ini. Sekarang dia sudah tahu mengapa mereka diberikan latihan yang sangat keras dan juga hukuman. Ini semua disebabkan oleh Sukamoto Tsukushi. Itu semua terjadi semenjak Tsukushi masuk ke tim ini. ずっと前から分かっていた。お前だ、塚本。よく聞け。進まずに2年生を切れさせるからお前だけ入んねえから外周増える。 Tsukushi yang diceramai oleh Kurusu langsung berkaca-kaca ingin menangis. Namun teman-temannya yang lain malah bertepuk tangan. Mereka tak ada yang marah sama sekali. Setelah itu Tsukushi pun pergi dari tempat itu. Pada hari berikutnya mereka telah selesai melakukan latihan. Tetapi seperti biasa para senior kelas 2 tetap saja menyuruh-nyuruh anak kelas 1. Pada saat mau pulang mereka semua dikejutkan oleh seseorang yang sedang berlari. Mereka bingung padahal hari ini tidak ada hukuman lari. Tetapi mengapa Tsukushi malah lari sendirian? Datanglah senior mereka yang bernama Kasahara. Ia mengatakan kalau Tsukushi telah meminta izin kepada Kapten Mitsuki. はい。みんなの分も僕が走ります。ありがとうございます。楽しいです。卒業するかもしれないよ。少しでも迷惑をかけずに済むようにしたいんです。 Ternyata Tsukushi sangat senang sekali bisa berada di tim sepak bola ini. Oleh karena itu Tsukushi melakukan sebisanya supaya dirinya tak menyusahkan orang lain. Setelah mendengar semua cerita tersebut, mereka semua langsung terkejut dan merasa iba. Apalagi mereka semua selalu melihat Tsukushi yang lari setiap hari untuk meringankan beban mereka. Di suatu malam ketika mereka sedang melakukan latihan, datanglah senior kelas 2 yang hobinya menyiksa murid kelas 1. Mereka sangat beruntung karena Sukamoto mau berlari untuk mereka semua. Berkat Sukamoto mereka jadi tak perlu berlari lagi. Dan gara-gara Sukamoto senior kelas 2 jadi tidak bisa menyiksa anak kelas 1 lagi. 1 minggu telah berlalu. Mereka heran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tsukushi. Datanglah Kazama yang menjelaskan kalau sebenarnya Tsukushi sangat ingin sekali bisa berlatih bersama mereka semua. Kurusu tak peduli dengan hal itu. Dia adalah pemula yang sangat bodoh. Dengan tubuh yang sangat kelelahan, Tsukushi masih terus berlari. Ia tak ingin merepotkan teman-temannya. Di sisi lain, ia juga ingin bermain sepak bola dengan Kazama dan yang lainnya. Kazama-kun to sakkar shitai na. 1秒でも長くいたいな. Tiba-tiba Tsukushi terjatuh. Ia mulai bangkit kembali sambil membayangkan tujuan dan mimpi teman-temannya. Ia sadar kalau dirinya masih belum layak memiliki mimpi yang sama. Namun ia percaya suatu saat nanti dirinya pasti bisa menjadi bagian dari mimpi itu. Tiba-tiba datanglah teman-temannya sambil berlari bersama. Hal tersebut pun membuat Tsukushi sangat senang sekali. Ternyata di belakang sana ada Kapten Mitsuki yang sedang memperhatikan para juniornya. Pelatih dari tim sepak bola Seiseki juga melihat bibit unggul tersebut. Pelatih tim sepak bola Seiseki bernama pelatih Nakazawa. Ternyata dia adalah orang yang membujuk Kazama untuk masuk ke SMA Seiseki. Mitsuki percaya 2 tahun lagi Sukamoto Tsukushi akan menjadi kapten mereka. Akhirnya camp bersama Golden Week sudah dimulai. Banyak sekali sekolahan yang mengikuti camp bersama ini. Namun ketika tim sepak bola Seiseki datang, ekspresi semua orang langsung berubah. Mereka memuji kehebatan tim sepak bola Seiseki. Tidak hanya itu, mereka juga menggosipi kapten dari tim Seiseki, yaitu Kapten Mitsuki.
名門成績は今年も盤石ってか。 Si rambut kuning pirang yaitu Kazama juga digosipi oleh mereka. おい、なんでチームジャージ着てこねえんだよ。あれが風間だよ。あいつが加わってもあれじゃ先輩たちに締められるんじゃねえの？ Oh iya guys, di sini Kazama nggak pakai seragam karena dia lupa untuk mencucinya. Nol. Lanjut. Tiba-tiba ada sebuah bola yang menggelinding. Ternyata bola tersebut milik Saiseki. Tsukushi datang untuk mengambil bola tersebut sambil meminta maaf. Melihat tubuhnya yang pendek dan kecil, mereka semua mengira Tsukushi adalah manajer dari tim sepak bola Saiseki. ごめんなさい。こっそり水木さんにサインもらってきてくれないっすか？やってみますけど。 Lalu Tsukushi menjelaskan kalau dirinya adalah pemain Saiseki. Semua orang terkejut mendengarnya. Mereka semua langsung tertawa sambil mengejeknya. 冗談だろ？俺たちも心強いよ。ありがとうございます。 Para pemain Saiseki memasang raut wajah kesal melihat Tsukushi yang diejek oleh semua orang. Para kapten dari masing-masing tim disuruh untuk berkumpul. Latihan neraka camp ini akan segera dimulai. Semua orang pun mendadak panik dan gelisah. 毎年初日のスタートメニューはマジかよ。またこれか。足震えてますよ。 Hari pertama latihan camp ini dimulai dengan berlari mendaki gunung. Latihan pun dimulai. Semua masing-masing tim berlomba-lomba untuk mencapai puncak duluan. Tetapi tak semudah itu. Ada banyak orang yang terhenti karena kelelahan. こんなめちゃくちゃなハイペース続くわけねえ。やってまだ3分の1だぞ。 Next, mereka masih berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Tetapi mereka semua dibuat bingung karena tim yang di depan terlalu cepat. Dilihat dari pakaiannya, ternyata yang di depan adalah tim sepak bola Saiseki. Mereka mengira Mizuki si monster lah yang memimpin tim tersebut. Tetapi mereka salah besar, karena Kapten Mizuki masih cedera. Jadi mereka semua tak memaksanya untuk berlari. Ternyata yang memimpin Saiseki adalah si pendek Tsukamoto Tsukushi. Mereka semua pun terkejut. Ternyata si pendek kelas 1 lah yang memimpin di depan. じゃあ先頭走ってるのって全員一成績。 Kalau anak yang di depan itu baru memulai sepak bola sejak SMA. Namun keberadaannya membuat para pemain Saiseki menjadi terbawa suasana. Hanya Tsukushi lah yang bisa menarik semangat rekan timnya. Pelatihan pada hari pertama sudah selesai. Sekarang mereka sedang makan malam di sebuah tempat penginapan. こんな大勢で食事ってなんか楽しいな。風間、カレーになっとってうまい。 Saat mereka sedang asik makan, tiba-tiba ada orang dari tim lain yang membicarakan kejelekan Kazama waktu SMP. あれって風間？懲りてねえのかよ、中学の時のこと。風間くんのこと話してる。チャラチャラしやがって。 Tsukushi yang tak terima akan hal itu langsung berdiri untuk menegur orang tersebut. Namun Kazama mencegahnya. Tetapi orang tersebut malah ngelunjak. Ia sekarang malah gantian mengejek Tsukushi. Kazama yang tak terima langsung memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Pelatih Saiseki yang melihat perkelahian mereka berdua langsung menegur Kazama. Lalu scene berpindah ke pemandian air panas. Di sana mereka semua sedang latihan akrobatik. Saat Tsukushi dan Kurusu sedang berduaan di pemandian air panas, Tsukushi iseng bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Kazama waktu SMP dulu. Lalu Kurusu menjelaskan apa yang dia ketahui mengenai Kazama dulu. 風間は出場してなかったって聞いてるよ。まあ風間がいりゃそこそこ強いわな。 Lalu sekarang Kurusu yang bertanya kepada Tsukushi, apakah Tsukushi tahu cara mengetahui seseorang itu hebat dalam sepak bola atau tidak? Tsukushi menjawab, seseorang itu hebat dalam sepak bola ketika orang itu mencetak gol. Tetapi jawaban Tsukushi itu salah.
Kurusu pun menjelaskan seseorang itu hebat dalam sepak bola ketika bolanya berada di kakinya. Meskipun Tsukushi memuji kehebatan Kazama, tetapi Kurusu malah marah-marah. Itu karena Kazama tidak pernah melakukan latihan seperti mereka. Setelah selesai mandi, Tsukushi pun langsung pergi ke kamarnya. Ternyata di sana sudah ada Kazama. Mereka berdua membahas mengapa dada itu ada dua. おっぱいってなんで2つあると思うだろうな常識的に考えて Sebelum tidur, Kazama berbicara mengenai kebagusan sekolah Seiseki. Orang-orangnya tidak mengandalkan pemain bintang ataupun membebani semua hal pada satu orang. Perkataan Kazama itu membuat hati Tsukushi menjadi tersentuh. Tetapi Kazama malah tertidur. Sekarang sudah pukul 4 pagi. Tsukushi terbangun karena dia kebelet pipis. Ia pun kaget ketika melihat Kazama yang tidak ada di kasurnya. Setelah pipis, Tsukushi melihat ke arah luar jendela. Ternyata ada Kazama yang sedang berlatih. Tsukushi pun langsung menghampiri Kazama yang sedang latihan menembak. Ternyata ucapan Kurusu kemarin salah. Tidak ada orang di tim Seiseki yang tidak berusaha. Tsukushi pun menghampiri Kazama. Kazama kaget kenapa Tsukushi ada di sini. Kazama menjelaskan kalau ini hanyalah latihan biasa. Ia bangun karena merasa ingin menendang bola saja. Lagi-lagi Tsukushi tersentuh hatinya oleh ucapan keren dari Kazama. Ternyata Tsukushi juga ingin bermain-main seperti Kazama. Kazama pun menyuruh Tsukushi untuk memberikan umpan padanya. Ternyata Kazama memiliki masa lalu yang suram. Semua berubah semenjak dirinya bertemu dengan Tsukushi. Keberadaan Tsukushi memberikan harapan baru bagi Kazama. 選抜に呼ばれた頃だったかって干された時だったかお前に会ってそれが少し変わったそんなお前に俺は美しいお前は何も分かってねえな Tsukushi sudah siap untuk memberikan operan. Bola ditendang oleh Tsukushi, namun bolanya terlalu tinggi. Tetapi hal tersebut bukan masalah bagi Kazama. Ia melompat untuk melakukan tendangan salto. Tsukushi terpukau dengan kehebatan Kazama. Hari sudah mulai pagi. Terlihat anak kelas 1 sangat marah. Gara-gara kelakuan Tsukushi dan Kazama, mereka pun menjadi kena hukuman. Hari ini Seiseki akan melakukan latih tanding dengan tim lain. Ternyata lawannya adalah sekolah Omiya Tech. Line up untuk melawan Omiya Tech adalah semua anak kelas 1. Tentu saja mereka semua sangat bersemangat sekali. Maybe. さ試合だテンション上がってきた泥臭くいけ勝ちにこだわれ試合トイレ Pertandingan pun akan segera dimulai. Mereka semua berbaris untuk berjabat tangan. Karena yang diturunkan oleh Seiseki adalah anak kelas 1, pemain Omiya pun langsung mengejeknya. Salah satu dari mereka juga tidak mau berjabat tangan dengan si culun Tsukushi. Hal tersebut pun membuat rekan timnya tertawa. Pertandingan pun dimulai. Tsukushi bingung apa yang harus ia lakukan. Saat bola dioper ke arahnya, Tsukushi malah melepaskan bolanya. Alhasil gawang Seiseki pun dalam bahaya. Karena Tsukushi adalah titik terlemah, lawan pun mengejeknya habis-habisan. Bahkan rekan timnya juga mentertawainya. こいつ穴だぞめっちゃディスられてるまともにボール蹴れねえからよ Tsukushi sadar kalau dirinya adalah pemain yang paling lemah pada tim ini. Dia juga bodoh. Dia adalah pemain terburuk di lapangan ini. Hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan, yaitu berlari. Pelatih, Kazama, dan para seniornya terus memperhatikan Tsukushi dari luar lapangan. Tetapi tetap saja Tsukushi masih payah dalam bermain sepak bola. Walaupun dia payah, namun teman-temannya terus memberikan semangat kepada Tsukushi. Para senior pun memberi tanggapan mengenai permainan dari anak kelas 1 ini. Yang intinya mereka sudah mulai aktif sejak pertandingan dimulai. Namun gerakan mereka semua tidak ada yang efisien. Di lapangan, teman-teman Tsukushi masih terus memberikan arahan kepada Tsukushi supaya menyerahkan semua hal yang mereka bisa kepadanya. Tsukushi disuruh supaya tidak terus-terusan lari dan otaknya harus digunakan. Sedangkan pihak lawan, mereka terlihat sudah kelelahan melawan bocah-bocah dari Seiseki. Bola dapat direbut oleh Kurusu. Dia datang ke Seiseki bukan untuk bermain bola seperti ini.
Sepak bola yang dia inginkan adalah sepak bola cantik, cerdas, dan menarik. Tiba-tiba Kurusu tersadar ketika mengingat ucapan dari sang pelatih. Kegigihan dan semangat Tsukushi juga membuat Kurusu menjadi panas. Apalagi Tsukushi selalu tertawa sambil berlari. Ia pun teringat waktu dirinya masih kecil. Ia bahkan selalu dimarahi oleh sang pelatih. Ia sangat senang sekali bisa bermain dengan Sukamoto Tsukushi. Para pemain Seiseki senang karena bolanya masuk. Skor akhir pertandingan ini adalah 4-0 untuk kemenangan Seiseki. Seragam mereka menggambarkan hasil pertandingan ini. Dan lagi-lagi Tsukushi selalu mendapatkan ejekan dari lawannya. Tetapi teman-teman Tsukushi membelanya. Mereka bangga kalau Tsukushi berada di timnya. Pada saat mau kembali ke asrama, Tsukushi dimarahi habis-habisan oleh Kurusu dan yang lainnya. Gara-gara Tsukushi, mereka hampir saja kalah. Malam pun tiba. Tsukushi meminta tolong kepada Kapten Mizuki untuk mengajarinya cara menendang yang keras. Setelah mereka mengobrol panjang lebar, akhirnya Kapten Mizuki mau mengajari Tsukushi cara menendang bola yang benar. Shin berpindah ke lapangan. Ini pertama kalinya Tsukushi melihat Kapten Mizuki bermain bola. Pertama-tama Kapten Mizuki ingin melihat tendangan Tsukushi. Bola diletakkan di tanah dan langsung ditendang olehnya. Ternyata tendangan Tsukushi memang sangat payah. Kapten Mizuki menjelaskan kalau Tsukushi masih belum punya perasaan yang semangat. Ia pun akan menunjukkan bagaimana cara menendang bola yang benar. Yang terpenting adalah semangat. Semua itu tergantung pada semangatmu untuk menendang bola dengan keras. Setelah diberi pencerahan, sekarang Tsukushi mulai latihan. Tetapi kali ini bolanya malah melambung. Dan hal tersebut pun membuat Tsukushi sangat senang. Kapten Mizuki marah karena yang dia inginkan adalah bolanya harus bergetar. Latihan pun dimulai kembali. Tsukushi beberapa kali mencoba, tetapi tendangannya masih belum kuat. Tsukushi pun sadar bahwa dirinya harus mempunyai semangat yang tinggi untuk menendang bolanya. Pada percobaan kali ini, dirinya berhasil membuat bolanya melesat kuat ke dalam gawang. Tsukushi pun sangat senang sekali. Sekarang dia sudah paham dengan apa yang Kapten Mizuki maksud. Tsukushi sangat shock ketika Kapten Mizuki menyalahkan ucapannya itu. Tiba-tiba datanglah teman-teman Mizuki yang mengkhawatirkan cederanya. Mereka tidak ingin cederanya makin parah pada saat turnamen nanti. Kapten Mizuki tahu mengapa Tsukushi sangat ingin sekali latihan menendang bola. Itu karena pada saat pertandingan, bola yang ditendang oleh Tsukushi dapat dipotong oleh lawan. Tsukushi tidak ingin membebani teman-temannya. Ia ingin menjadi lebih baik, supaya dirinya bisa membantu teman-temannya, walaupun hanya sedikit. Ternyata teman-teman Tsukushi juga datang untuk latihan. Teman Mizuki menjelaskan kalau Sukamoto Tsukushi sama persis dengan Mizuki. Ternyata dulu Kapten Mizuki adalah orang yang payah, masuk ke tim tanpa pengalaman dan menjadi pemain yang buruk. Tetapi sekarang Mizuki diakui semua orang sebagai pemain yang hebat. Mizuki pun menjelaskan kalau dirinya tidak sama seperti Tsukushi. Di malam setelah pertandingan pertamanya, saat dia tidak bisa melakukan apa-apa, yang bisa Mizuki lakukan hanyalah menangis di kamarnya. Sedangkan Tsukushi, dia berada di luar untuk berjuang sekuat tenaga dan berlatih menendang bola. Mizuki percaya si bodoh Sukamoto Tsukushi itu pasti akan menjadi pemain yang hebat. Kali ini seperti biasa, Tsukushi sedang latihan lari. Setelah jam pelajaran selesai, Tsukushi langsung menghampiri anak perempuan yang bernama Ubukata. Ternyata Tsukushi meminta tolong supaya dia mau membantu mengerjakan tugas piketnya. Padahal Ubukata dan Tsukushi diberi tugas piket bersama-sama. Tetapi Ubukata selalu langsung pulang setelah pelajaran selesai. Dan Tsukushi lah yang harus bersih-bersih sendirian. Namun Ubukata tidak memperdulikannya. Ia beralasan kalau neneknya sudah sakit parah selama 1 tahun. Jadi dia harus merawatnya setelah pulang sekolah. Dan lagi-lagi Tsukushi yang harus bersih-bersih sendiri. Siswa lain yang diberi tugas piket malah bermain-main. Ubukata yang melihat kejadian itu merasa kesal kenapa ada orang seperti Tsukushi. Saat mau pulang sekolah, Ubukata melihat ada tim sepak bola Seiseki yang sedang berlari. Shin berpindah di lapangan.
para pemain Saseki sedang menjalani latihan bersama. Pelatih Saseki memuji kehebatan Kazama. Sepertinya Kazama sedang dalam performa terbaiknya. Hal tersebut pun membuat para anak kelas 1 iri. Padahal mereka juga seumuran dengan Kazama. Setelah itu mereka pun melanjutkan latihannya. Keesokan harinya Ubukata sudah sampai di sekolah. Ia melihat Tsukushi yang sedang berlari sendirian. Pada saat di ruang kelas, Ubukata dan yang lainnya terkejut melihat Tsukamoto Tsukushi yang masih berlari. Salah satu teman Ubukata menjelaskan kalau tim sepak bola Saseki sangatlah hebat. Mereka beberapa kali sampai ke turnamen nasional. Ubukata berasumsi mungkin gara-gara itulah Tsukamoto Tsukushi selalu berlatih keras. Tetapi Tsukushi tidak punya harapan, ucap Ubukata. Ternyata Kazama selalu telat pada saat masuk kelas. Kali ini ia beralasan membantu seorang ibu-ibu di stasiun. Kazama membuktikannya dengan melihatkan otot kencangnya. Tsukushi yang melihatnya langsung terpukau. Ubukata berkata kalau Tsukushi sangat berbeda dengan Kazama. Walaupun Tsukushi selalu berlatih, namun dia takkan bisa seperti Kazama. Ubukata pun bingung, mengapa tidak ada orang yang menyuruh Tsukushi untuk berhenti berlatih keras. Seharusnya Tsukushi menikmati hidupnya seperti yang dilakukan oleh Ubukata. Dan seperti biasa setelah pulang sekolah, Tsukushi meminta Ubukata agar membantunya piket. Namun Ubukata selalu beralasan merawat neneknya yang sakit. Lagi-lagi Tsukushi lah yang harus membersihkan semuanya sendiri. Ternyata Ubukata juga mempunyai masa lalu yang kelam. Dia selalu gagal walaupun sudah berusaha dengan keras. Ubukata percaya cepat atau lambat Tsukushi pasti akan menyadarinya. Melihat Tsukushi yang masih terus-terusan berlari, Ubukata pun menjadi jengkel. Dia akan pergi untuk berbicara dengan Tsukushi. Setelah mereka berpapasan, Ubukata langsung memberikan penjelasan mengenai kebodohan Tsukushi yang selalu berlatih keras. Ubukata mengatakan hal tersebut untuk kebaikan Tsukushi. Tsukushi pun berterima kasih kepadanya. Dia akan berjuang. Tsukushi pun pergi untuk melanjutkan latihan larinya. Ubukata kaget melihatnya. Di sisi lain, teman-teman Tsukushi sudah selesai latihan larinya. Mereka terlihat sangat kelelahan sekali. Mereka membahas mengapa Tsukushi selalu telat datang latihan. Gara-gara hal tersebut, setiap hari Tsukushi dihukum berlari karena terlambat. Kazama menjelaskan kalau Tsukushi harus piket dulu sepulang sekolah. Ubukata yang mendengarnya langsung kaget. Ia pun bertanya kepada teman-temannya di manakah Tsukushi sekarang. Ternyata Tsukushi masih berlari keliling sekolahan. Hal tersebut pun membuat Ubukata sangat jengkel. Kenapa Tsukushi tidak bilang saja kalau ini semua adalah salah Ubukata? Ia pun langsung pergi menemui Tsukushi yang sedang berlari. Walaupun dia tidak peduli dengan Tsukushi, tapi dia tak bisa membiarkannya seperti ini terus. Setelah mendengar penjelasan dari Tsukushi, tiba-tiba Ubukata menjadi tersentuh hatinya dan menjadi mengerti akan sesuatu. Hari silih berganti. Para pemain Saseki sedang latihan di sore yang indah ini. Sebentar lagi akan diadakan pemilihan pemain untuk Interhigh. Sayang sekali Kapten Mizuki masih cedera. Kemungkinan dia tak ikut bermain di Interhigh nanti. Kembali ke lapangan. Mereka semua sedang menjalani latihan bersama.
取ってこいこのボケナス。なんだとこのバカキミスター。そう。 Sepertinya mereka sangat bersenang-senang dengan latihannya. Ubukata pun pergi setelah melihat latihan para pemain Seiseki. Keesokan harinya pada saat istirahat, Tsukushi disuruh oleh Ubukata dan temannya untuk membelikannya roti di kantin. Gara-gara Tsukushi yang selalu mendapatkan perhatian dari ciwi-ciwi, ada teman sekelasnya yang membencinya. Jam kedua kelas Tsukushi adalah olahraga. Mereka disuruh untuk ganti baju lalu berkumpul di lapangan. Tsukushi panik karena baju olahraganya ketinggalan. Akhirnya ia pun mengenakan seragam tim sepak bola Seiseki. Hal tersebut pun membuat Tsukushi menjadi pusat perhatian semua orang. Tiba-tiba ada sebuah bola yang mengarah kepada dirinya. Bola tersebut diterima dengan baik oleh Yoshida dari klub judo. Olahraga sepak bola pun dimulai. Ini adalah duel antara Yoshida melawan Tsukushi. 早くよこせ。おっと。うわ超意外。塚本もう何回も止めてる。こっちだ。くそぎゃー。すごいまた止めた。力ずくで強引にあれじゃ吹っ飛んじゃう。Melihat Tsukushi yang dalam kesulitan, Ubukata berteriak untuk memberi semangat kepadanya. Tsukushi pun dapat melepaskan diri dari Yoshida. Setelah pelajaran olahraga selesai, Tsukushi pun berpapasan dengan Ubukata. Pada saat jam pelajaran, tiba-tiba Tsukushi membuat reaksi yang mengagetkan semua orang. Akhirnya kali ini Ubukata mau membantu Tsukushi untuk mengerjakan tugas piket. Tsukushi bisa pergi latihan setelah tugasnya selesai. Scene berpindah di lapangan. Terlihat Kurusu yang sedang berhadapan dengan Tsukushi. Kali ini bola dapat direbut oleh Tsukushi dari kaki Kurusu. Ternyata Ubukata juga datang ke sini. Mulai sekarang dia sudah resmi menjadi manajer tim sepak bola Seiseki. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Di sebuah lapangan di saat hari sudah mulai malam, ada Tsukushi yang sedang membantu latihan seniornya yang bernama Kasahara. Ternyata di sana juga ada Kazama yang sedang menonton. Setelah selesai latihan, mereka pun mampir ke warung ramen. Kasahara meminta maaf karena telah merepotkan Tsukushi. Namun Tsukushi tidak apa-apa. Lagi pula Interhack sudah akan dimulai. Tsukushi akan melakukan apapun untuk membantu Kasahara. Yang Kasahara inginkan pertama-tama adalah bisa terpilih dalam tim inti. Walaupun seleksinya sangat sulit, tapi Kasahara ingin terpilih. Tsukushi memberikan semangat pada Kasahara. Kasahara adalah pemain yang hebat, pasti bisa terpilih menjadi tim inti. Kazama juga memuji tendangan hebat Kasahara. Ternyata turnamen Interhack adalah turnamen terakhirnya. Setelah Interhack selesai, Kasahara akan mengundurkan diri dari tim. Tsukushi sangat terkejut mendengarnya. Kasahara masuk sekolah Seiseki karena beasiswa. Ia meninggalkan kampung halamannya demi bisa menjadi pemain pro. Tetapi mimpinya tidak terwujud. Ada banyak pemain yang lebih hebat darinya. Setelah selesai makan, terlihat Tsukushi sangat sedih sekali. Kalau Kasahara terpilih menjadi pemain Interhack, ia akan menyanyiakan bantuan dari Tsukushi. Setelah itu Kasahara pun pergi. Kazama menjelaskan mengapa Kasahara mengundurkan diri dari tim Seiseki. 事情が事情なんだろうけど、あれ嘘だぜ。育ててくれたおばあちゃんの具合が悪いらしい。サッカーやりたくないわけがあるかよ。成績はみんなサッカー好きだけど、練習後はビデオで研究している。練習前のウェイトは欠かさないし、あの人ほどサッカーに向き合っている人はいないよ。他のみんなだってカッサーの先輩をメンバーにって思ってるだろう。 Tsukushi berharap Kasahara dapat terpilih. Ia akan melakukan apapun untuk membantunya. Keesokan harinya, Tsukushi disuruh oleh Ubukata untuk membelikan barang untuk P3K. あと絆創膏とサポーター。はあ？何のこと？いえ、行ってきます。すでに牛耳ってやがる。 Malam pun tiba. Di lapangan sepak bola ada Tsukushi yang sedang membantu latihan Kasahara.
Di sana juga ada Kazama yang melihat Kasahara latihan. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pelatih Nakazawa akan mengumumkan pemain yang terpilih dalam tim untuk kualifikasi Interhaik. Pelatih sudah mempertimbangkan timnya. Nama-nama yang ada di daftarnya adalah 17 pemain terbaik. Pemain yang dipanggil namanya disuruh untuk maju ke depan. では1番キーパー井ノ原。はい。靴磨きでもボール拾いでも何でもしなきゃ。ここにいるみんなで戦うんだ。一生懸命応援しなきゃ。フォワード風間。やっぱり風間くんは選ばれた。 Tinggal satu pemain lagi yang akan dipanggil oleh pelatih Nakazawa. Tsukushi cemas karena Kasahara belum dipanggil. Tsukushi berdoa supaya Kasahara ikut terpilih menjadi tim inti. Tetapi yang terpilih ternyata adalah dirinya sendiri, penyerang Sukamoto Tsukushi. 僕おかしいです。最強の17人を選んで。 Akhirnya pemilihan pemain untuk turnamen Interhaik sudah selesai. Tsukushi bimbang ternyata malah dirinya lah yang terpilih. Ubukata memberikan seragam bernomor punggung 17 kepada Tsukushi. Kasahara menyuruh Tsukushi untuk menemuinya di lapangan nanti. Tsukushi sangat shock dengan hal ini. Kazama pun berbicara kepada Tsukushi untuk memberikannya semangat. Shin berpindah di lapangan sepak bola. Di sana sudah ada Kasahara yang sedang menanti Tsukushi. Ketika Tsukushi datang, ia langsung menangis. Tsukushi merasa tidak enak kepada Kasahara. Kasahara berkata kalau dirinya senang karena Tsukushi terpilih menjadi pemain terbaik. Ini adalah babak penyisian Interhaik untuk divisi Tokyo. Pelatih Nakazawa memberikan arahan kepada para pemain Seiseki. Walaupun Tsukushi menjadi cadangan, ia akan memberikan dukungan semaksimal mungkin. Tetapi datanglah Ubukata yang menyuruhnya untuk mengerjakan tugas manajer. Pertandingan antara SMA Seiseki melawan SMA Tateyama Metropolitan akan dimulai. サクコって強いの？楽しみ。すごい応援。 Kick off dilakukan oleh SMA Seiseki. Tsukushi yang berada di bangku cadangan sangat antusias sekali. Ia juga berteriak-teriak untuk memberi dukungan. Skor masih 0-0. Kali ini Kazama maju untuk mencetak gol. Namun sayang sekali tendangan Kazama tidak on point. Tsukushi senang karena Seiseki mainnya sangat hebat. Seiseki terus menyerang sejak awal pertandingan. Tiba-tiba Tsukushi kaget melihat ekspresi para pemain cadangan. Ternyata mereka lesu karena Seiseki masih belum mencetak gol. Pergerakan mereka sangat lambat dan atmosfernya terasa buruk. Mendengar hal tersebut, Tsukushi langsung berteriak-teriak lagi untuk menyemangati mereka semua. Pelatih Nakazawa juga menyadari kalau pergerakan mereka sangat lambat. Ia pun mempunyai strategi untuk memperbaiki pergerakan mereka yang lambat, yaitu dengan memasukkan Sukamoto Tsukushi. 騒ぎすぎました。外に出てます。試合に出ろ。選手交代です。 Tsukushi masuk menggantikan Oshiba. Oshiba menyuruh Tsukushi untuk berjuang semaksimal mungkin. Tsukushi sudah tidak gugup karena Oshiba sudah memberinya semangat. Tsukushi menjelaskan kalau dirinya lupa instruksi dari pelatih tadi. Hal tersebut pun membuat para pemain Seiseki menjadi tertawa ceria. 勝ちたいなと思ってます。あの17番切り札かなんかか。 Pertandingan pun dimulai kembali. Semua orang mentertawakan kepayahan Tsukushi dalam bermain bola. Tsukushi sudah tahu kalau dirinya adalah pemain yang paling buruk di lapangan ini. Yang bisa dia lakukan adalah berlari. 走るんだ。もう時間ねえのに相手ボールか。ああ、誰もいない。成績ディフェンス触ってたぞ。間に合わねえって。仲間も無我夢中で走ってきただけなのに。だから。Tsukushi pun berhasil menghentikan bola yang akan out. Semua orang yang melihatnya terkejut. Ternyata bola dapat dihentikan oleh Tsukushi. Berkat teriakan keras Tsukushi, para pemain Seiseki pun menjadi bersemangat kembali. Hai!
Pertandingannya sudah selesai. Tsukushi dan Ubukata pulang mengenakan kereta api. Tsukushi sangat cemas sekali. Tsukushi tidak bisa berbuat apa-apa pada pertandingan tadi. Ubukata yang melihat Tsukushi mengeluh langsung memarahinya dengan ocehan motivasi. なんかダメなことはみんなが知ってるよ。何様だよあんた。それでもあんたが選ばれてあそこに立ったんだ。私はよく知らないけど、やってから言え。もう死ぬってとことんまでやって。 Tadi Kurusu dan yang lainnya merekam pertandingannya. Tsukushi pun disuruh untuk menonton hasil pertandingan tadi. Setelah itu Ubukata pun pergi pulang. ここで掴むのかよ。笠原先輩の声。おい応援するぞ。いいぞもっともっと足で掴むぞ。 Tsukushi menangis setelah melihat rekaman video tadi. Dia tidak tahu apa-apa soal mereka. Tsukushi akan pergi untuk menemui teman-temannya yang sedang latihan. Tiba-tiba ada orang di sebelahnya yang menghentikannya. Dia juga menangis entah apa sebabnya. Yang pasti dia tahu kalau Tsukushi adalah pemain nomor 17 dari Seiseki. Pada saat perjalanan pulang, Tsukushi bertemu dengan kapten dari SMA Sakuragi yang bernama Indo Kaoru. Ia menemui Tsukushi karena ia ingin bermain sepak bola bersamanya. Tadi ia juga melihat pertandingan Tsukushi bersama Mizuki. Bisa dibilang Mizuki adalah temannya. Mizuki baru akan dimainkan di babak kedua Interhack nanti. Karena Tsukushi adalah pemain ke-17, Tsukushi pun mengerti mengenai hal itu. Itulah mengapa Ando mengajak Tsukushi untuk bermain sepak bola bersamanya sekarang. Scene berubah di atas mall. Di atas atap mall banyak sekali orang-orang yang sedang bersenang-senang. Ternyata mereka berdua akan mengadakan futsal dadakan. Mereka akan dibagi menjadi tim bersama orang lain dan bermain pertandingan dadakan. Mereka pun bersiap-siap untuk menjalani pertandingan. では、青と黄色のビブスを着てください。ガンガンガンガン攻めまくろう。勢いに押されて。勝つぞ。いや、僕ヘタピなんです。せっかく強い高校のキャプテンと練習できるんだから、皆さんよろしくお願いします。はい。あっちのでけえやつ。 Tiba-tiba tim Tsukushi kaget melihat ada Indo Kaoru di tim lawan. Salah satu dari mereka menjelaskan kemampuan yang dimiliki oleh Indo Kaoru. インドじゃねえか。インド薫。桜木高校キャプテンの。マジであのボールさばき。冬の選手権出た作高。俺あいつの試合見たことある。ビビったぜ。鬼みてえだった。とんでもねえシュート決めててさ。激しい雨の泥試合だった。ガンガンシュートしてくるんだろうな。 Pertandingan pun dimulai. Belum apa-apa timnya Tsukushi sudah kebobolan. Tsukushi terpukau melihat kemampuan dari Indo Kaoru. Ia mengumpan tanpa melihat rekan timnya. Tsukushi bingung kenapa Indo tidak mendribel bolanya dan melakukan tembakan hebatnya. Pertandingan pun dimulai kembali. Timnya Tsukushi kewalahan menghadapi timnya Indo Kaoru. Akhirnya babak pertama sudah selesai. Skor 10-0 untuk keunggulan timnya Indo Kaoru. Tsukushi dan teman-temannya hanya bisa menggibah soal permainan Indo Kaoru. さすがだよな、インド。たった10分でこんなに差が。あんなタイプじゃなかったんだが。けどさ、一度もシュートなかったな。個人フットサルだから。やっぱり手加減してくれてるんだ。 Sebelum babak kedua dimulai, Tsukushi mendatangi Indo Kaoru. Tsukushi tahu kalau Indo menahan diri karena ini hanyalah pertandingan dadakan. Tsukushi pun menyuruhnya supaya tidak usah menahan diri dan harus bermain dengan serius. Indo hanya tertawa mendengarnya. Indo pun menjelaskan mengenai sepak bolanya yang sebenarnya. だと思ってんのはお前の方だろう。ここに来て緩い空気を吸った時、そんで仲間の雰囲気を感じた時、俺はあの2番を抜けた。ゴールが決まる確率は高くなる。俺はいつでも本気だよ。
シュートが必要ならシュートする。この身全てを捧げたんだ。絶対に勝つ。それが俺のサッカーだ。 Setelah itu babak kedua pun dimulai. Timnya Sukushi tidak berkutik melawan timnya Indo. Ini adalah gol yang ke-20 untuk timnya Indo. Timnya Sukushi terlihat sangat kelelahan sekali. Mereka ingin mencetak gol walaupun cuma satu kali saja. Tidak hanya Indo saja yang ingin menang, Sukushi juga ingin menang. Ia ingin mengalahkan Indo-san. Sukushi memang pemain terburuk di tim ini, tetapi setidaknya ia ingin berlari sejauh-jauhnya. Berkat pergerakan dari Sukushi, perhatian lawan pun menjadi lengah. Akhirnya tim Sukushi bisa mencetak satu gol. Mereka semua sangat senang sekali. Ini adalah sepak bola yang Sukushi inginkan. Sukushi akan terus berlari demi teman-temannya. Hari sudah mulai sore, datanglah Mizuki menghampiri Indo Kaoru. Ia menyuruh Mizuki ke sini untuk mengantarkan Sukushi pulang ke rumahnya. Indo menjelaskan kalau Sukushi kecapean karena dia terus melawannya sampai 10 babak. Indo sangat menantikan sekali untuk bertanding melawan SMA Seiseki. 1ヶ月後、お前が復帰しても勝つ。だが1ヶ月後の塚本つくしがフィットするとどうなるか。うちは負けない。楽しみだよ、水木。俺もだ。 Keesokan harinya, Sukushi bercerita kepada Kazama kalau kemarin dirinya bermain sepak bola bersama Indo. Kazama berkata kalau tali sepatu Sukushi sudah rusak. Sukushi baru tahu ternyata tali sepatunya memang sudah rusak. Datanglah senior mereka yang bernama Kimishita. Ia marah-marah karena Kurusu meninggalkan barangnya sembarangan. 俺だっす。地面に放り出しておくんじゃねえよ、たわけが。死ぬか。ああ。すいませんでした。マジか。 Malam pun tiba, Sukushi diajak oleh Kazama ke sebuah toko olahraga. Sukushi bingung karena tokonya sangat jelek. Mereka pun masuk ke dalam toko tersebut. Tiba-tiba Sukushi kaget karena melihat ada Kimishita di sini. Ternyata ini adalah rumah Kimishita. Sukushi meminta maaf karena telah berkata tokonya kecil. Kimishita beruntung karena bisa tinggal di toko peralatan olahraga. Tetapi ini tidak ada untungnya bagi Kimishita. Ini menyusahkan karena ia harus menjaga toko. Kimishita pun menyuruh Kazama untuk membelikannya es krim. Kazama pun pergi untuk membelikan es krim. Sukushi bingung karena ia sekarang sendirian bersama seniornya Kimishita. Ternyata Sukushi kesini untuk membeli tali sepatu yang baru. Kimishita berkata kalau Sukushi sangat merepotkan dirinya saat di lapangan. Kimishita menjelaskan kalau ia tak akan memberikan umpan kepada Sukushi. お前がピッチに入る意味が俺には分かんない。下手すぎて。お前にはパス出さねえよ。 そのための選択肢に。はい、勝手しました。Shin berpindah di tepi jalan. Sukushi bertanya bagaimana cara menerima umpan. Kazama menjelaskan saat dia meminta bola, Kimishita langsung memberikannya. Di sisi lain, Kimishita merasa repot karena telah kedatangan pelanggan seperti Sukushi dan Kazama. Juga kesal karena sepatu Sukushi ketinggalan. Ia melihat sepatu Sukushi yang sudah rusak. Keesokan harinya datanglah Kimishita menghampiri Sukushi. Ia kesini bertujuan untuk mengembalikan sepatu Sukushi. Sukushi meminta maaf karena lupa membawa sepatunya kemarin. うちと変わんねえな。ありがとうございます。殺す。 Sukushi kaget melihat sepatunya yang seperti baru. Tali sepatu yang sobek juga sudah diperbaiki. Ternyata Kimishita lah yang memperbaiki semuanya. Shin berpindah di lapangan. Akan diadakan latihan 5 lawan 5. Tim dibagi menjadi tim penyerang dan bertahan. Pertandingan pun dimulai. Sukushi akan terus berlari demi rekan setimnya. Tetapi Kimishita benar-benar tidak mau memberikan umpan kepadanya. Sukushi pun membayangkan perkataan Indo-san dan Kazama-kun. Ia sekarang sudah mengerti apa yang harus ia lakukan. Berlari saja tidak cukup. Sukushi harus menggunakan otaknya. 僕のところに風間くんみたいに大柴先輩みたいにゴールに対して半身になってパスをください。 Akhirnya Sukushi berada di posisi bebas. Mau tidak mau Kimishita harus memberikan umpan kepadanya. Ini adalah pilihan terbaik. Namun sayang sekali Sukushi gagal memanfaatkan peluang terbaik. Ia meminta maaf kepada semuanya. Kimishita sudah menduga hal tersebut. Ia tak akan lagi memberikan umpan kepada Sukushi. Turnamen Interhack masih berlangsung.
Para penonton terkejut melihat permainan hebat dari Kazama. 成績に行ったのか。中学最後の大会には出ていなかったが成績つえ。なんなんだあいつ。 Di bangku penonton, Tsukushi berteriak untuk memberikan dukungan. Pelatih senang karena sekarang Kazama bisa bermain secara tim. Dulu waktu SMP, Kazama adalah tipikal pemain yang egois. Ini adalah sepak bola yang Kazama inginkan. それだけで何もいらねえ。またこうしてサッカーができる。死ぬほど楽しい。 Pertandingan sudah selesai. Sasaki berhasil menang dengan skor 7-0. おめでといや、お前も成績だよ。よし、みんな整列するぞ。 Pelatih pun menyuruh mereka semua untuk segera mengosongkan tempat ini. Tsukushi sedikit sedih karena lagi-lagi dirinya tidak dimainkan pada pertandingan ini. Sebelum pulang, pelatih menyuruh mereka semua untuk beristirahat besok. Dengan kata lain, latihannya diliburkan. 今なら見に行かね。ありがとう。でもごめんね。 Keesokan harinya, Kazama melihat Tsukushi yang sedang latihan lari mengelilingi sekolahan. Kazama bingung apa yang sebenarnya Tsukushi pikirkan. おい、やりたいことって外周かよ。いや、単純に僕。戦争じゃねえんだよ。 Malam pun tiba. Datanglah Kazama yang menghampiri Tsukushi. Kazama menjelaskan istirahat adalah bagian penting untuk menambah stamina. Tsukushi pun menjelaskan alasannya mengapa dirinya sangat bersungguh-sungguh dalam hal ini. 妙に説得力あるな。僕なんて中学3年間机に座ってたら部活も入ってなかったし、だから必死で死ぬほど楽しいです。一瞬でなくなっちゃうので、サッカーめちゃくちゃ楽しいです。痛いと思っていさせてもらってる場所なので、僕は風間くんと違って僕にはそれしかないので。 Sekarang Kazama mengerti. Ia membayangkan masa kecilnya dulu saat bermain sepak bola. 楽しい今に満足しちまってた。必死で求め続けなきゃ。死が見ついてなければ。ぶね。また繰り返すところだった。 Ternyata Tsukushi lebih mengetahuinya daripada Kazama. Kazama meletakkan tas belanjaannya dan bersiap-siap untuk berlari bersama Tsukushi. Mereka berdua pun langsung berlari bersama. Tiba-tiba Kazama menabrak sesuatu dan terpental jatuh ke aspal. Ternyata yang ditabrak oleh Kazama adalah Ubukata. Ubukata pun langsung menceramahi mereka berdua. Bukannya beristirahat, mereka malah latihan lari. Keesokan harinya sebelum pertandingan semifinal dimulai, pelatih memberikan instruksi kepada para pemain Seseki. Setelah instruksi dari pelatih selesai, mereka semua kaget ternyata Tsukamoto Tsukushi masih di toilet. Shin berpindah ke toilet. Nampak Tsukushi yang sedang buang air kecil. Di samping Tsukushi juga ada pemain dari SMA Sakuragi. Mereka berdua sama-sama memiliki tubuh yang kecil. Mereka berdua pun mengobrol satu sama lain. Bocah dari Sakuragi tadi menjelaskan yang terpenting adalah gol. Cetaklah gol dan jadilah orang yang penting bagi tim. Datanglah Mitsuki yang menghampiri Tsukushi. Tsukushi meminta maaf karena ia tidak mendengarkan instruksi. Pelatih Nakazawa juga datang menghampiri Mitsuki. Ia menanyakan soal keadaan kakinya. Mitsuki menjelaskan kalau kakinya tidak pernah sebaik ini. Melihat ekspresi wajah Mitsuki, pelatih tidak percaya. Pelatih akan mencadangkan Mitsuki sampai babak final nanti. Di bangku cadangan, kaki dan tangan Mitsuki sangat gemeteran sekali. Ia kesal karena dirinya masih belum boleh main. Para pemain dari kedua tim sudah berjalan memasuki lapangan. Masing-masing penonton memberikan dukungan kepada kedua tim. Di atas bangku cadangan Seseki ternyata ada SMA Sakuragi. Mereka sangat antusias sekali melihat pertandingan ini. Yang akan bertanding adalah SMA Seseki melawan SMA Ariake. Pertandingan pun sudah dimulai. Yang menjadi pusat perhatian di lapangan adalah Kazama. Namun belum apa-apa, SMA Ariake sudah melakukan pelanggaran terhadap Kazama. Sepanjang babak pertama ini, SMA Ariake bermain sangat keras demi bisa menahan serangan dari SMA Seseki. SMA Sakuragi juga kaget melihat permainan yang keras dari SMA Ariake. Sebelum babak kedua dimulai, para pemain Seseki diberi arahan. Intinya mereka jangan sampai ada yang cedera. Babak kedua sudah dimulai. SMA Ariake masih terus bermain dengan kasar.
Di bangku cadangan, Obokata dan pelatih membicarakan Kazama yang selalu diincar oleh para pemain Ariake. Melihat Oshima yang kelelahan, pelatih langsung menyuruh Tsukushi untuk masuk. Tsukushi kaget mendengarnya. SMA Sasaki melakukan pergantian pemain. Tsukushi masuk menggantikan seniornya Oshima. Tsukushi sampai gemeteran dan panik. Tsukushi pun menjadi pusat perhatian semua orang. Pertandingan pun dimulai kembali. Tsukushi terus-terusan berlari seperti biasanya. Datanglah Kazama yang memuji pergerakan bagus Tsukushi. Berkat pergerakan Tsukushi, pemain Ariake menjadi kerepotan. Tsukushi mulai bersemangat kembali. Ia akan terus berlari melebihi siapapun. Kali ini SMA Sasaki melakukan penyerangan. Ada Tsukushi, Kimishita, dan Kazama yang maju bersama. Namun sayang sekali Sasaki masih belum bisa mencetak gol. Tsukushi gagal mengeksekusi bola pantulan dari tendangan Kazama. Semua orang panik melihat Tsukushi yang masih tergeletak. Tsukushi sangat kesal karena ia gagal memasukkan bolanya. Akhirnya Tsukushi ditanduk keluar lapangan. Tiba-tiba Tsukushi menjatuhkan diri. Ia masih ingin bermain dan tidak mau diganti. Para pemain Ariake langsung mengajak Tsukushi yang benar-benar tidak berguna. 途中出場で途中交代完全にお荷物じゃねえか 悔しい Datanglah Mizuki yang menggendong Tsukushi. Ia memuji kerja keras Tsukushi. Tsukushi meminta maaf karena telah membuat repot lagi. Mizuki pun tak terima karena SMA Ariake telah mengajak juniornya yaitu Tsukushi. Ia akan menyelesaikan semua ini dalam 5 menit. Tsukushi keluar digantikan oleh Mizuki. Perhatian semua orang pun langsung tertuju padanya. Setelah Mizuki masuk, mereka semua pun diberi instruksi olehnya. Datanglah para pemain Ariake yang mengepung Mizuki. Mizuki dijaga ketat oleh 3 pemain Ariake. Mereka akan mencegah Mizuki untuk menerima bola. SMA Ariake berencana menahan imbang Sasaki agar bisa adu penalti. Mereka bertiga akan terus menjaga Mizuki apapun yang terjadi. Mizuki menjelaskan mengenai masa lalunya. Tahun lalu kakek Mizuki meninggal dan dia sangat membenci sepak bola. Akhirnya Mizuki mulai menunjukkan kehebatannya. Ia melepaskan diri dari penjagaan dan langsung berlari maju ke depan layaknya bulldozer. Kimishita melambungkan bola ke depan gawang lawan. Di sana ada Kazama yang bersiap untuk menyambutnya. Namun datanglah Mizuki yang melompat tinggi menyundul bolanya. Semua orang yang melihat permainan hebat dari Mizuki langsung terkejut dan terheran-heran. Akhirnya pertandingan pun selesai dengan skor 1-0 untuk kemenangan Saseki. Salah satu pemain Ariake menjelaskan kalau mereka tidak kalah dari Saseki. Mereka hanya kalah dari Mizuki seorang. Namun Mizuki tidak merasa begitu. Semua ini karena si kerdil Tsukamoto yang membuat seluruh pemain Ariake berlari kerepotan. Tsukamoto yang mendengar hal tersebut pun menjadi terharu. Dia berkaca-kaca ingin menangis. Pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Para pemain Saseki segera pergi dari tempat ini. Pada saat mau keluar, Tsukushi melihat pemain yang dia temui di kamar mandi tadi. Kazama menjelaskan kalau dia adalah pemain nomor 10 SMA Sakuragi. Ternyata dia bernama Narukami Souji. Dia adalah penyerang SMA Sakuragi. Kali ini para pemain Saseki sedang melihat rekaman pertandingan SMA Sakuragi melawan Nitaka. Lawan Saseki untuk final besok adalah juara bertahan turnamen Kanto yaitu SMA Sakuragi. Pelatih Nakazawa memberitahukan kehebatan yang dimiliki oleh SMA Sakuragi. その原動力は中央にある4本の柱だ。ディフェンスラインを統率する東証如月太郎、圧倒的な身体能力を誇る怪物キーパー、天才ミッドフィルダー印藤薫、フォワードの鳴上修二。 Bisa dibilang SMA Sakuragi sama sekali tak punya kelemahan. Setelah mendengar hal tersebut, para pemain Saseki menjadi gelisah. Tetapi SMA Saseki juga masih punya senjata. Pelatih Nakazawa menjelaskan kalau senjata Saseki terletak pada penyerang. Mereka adalah Trisula Saseki. キープ力の大柴喜一、立つな。スピードとテクニックの風間陣、寝るな。
脱ぐな。 Setelah diskusi selesai, rapat pun dibubarkan. Teman-teman Sukushi menyuruhnya supaya dia tidak lari keliling sekolahan hari ini. Mereka semua sangat mengkhawatirkan keadaan Sukushi. Mereka bingung melihat Kazama yang tidak ada di bangkunya. Ternyata Kazama sudah pergi duluan. Sayurin yang melihat Kazama bertingkah aneh langsung menanyainya. Ternyata Kazama sedang merasa senang. Kazama benar-benar beruntung bisa bertanding melawan tim kuat seperti Sakuragi. Terlihat Sukushi yang mendatangi sebuah gedung belajar anak-anak. Di dalam gedung ada seorang perempuan yang sedang mengajar anak-anak. Datanglah Sukushi yang menghampiri perempuan tersebut. Sukushi pun disuruh masuk daripada diam di situ. Karena besok ada pertandingan final, jadi dia pulang lebih cepat. Sukushi berpikir bisa pulang bersama seperti biasanya. Sukushi pun disuruh untuk menunggu sebentar. Malam pun tiba. Baju Sukushi sudah diperbaiki menjadi seperti baru oleh ibunya. Ternyata wanita yang ditemuinya tadi adalah ibunya Sukushi. Mereka berdua pun mengobrol mengenai pertandingan final besok. Ibu Sukushi masih belum percaya kalau Sukushi adalah bagian dari tim yang akan bertanding besok. Air mandi Sukushi sudah siap. Ia pun pergi mandi untuk membersihkan badan. Ibu Sukushi sangat protektif sekali dengan Sukushi. Ia akan selalu menjaga Sukushi. Ia tak mau kalau anaknya sampai kenapa-napa. Tiba-tiba Ibu Sukushi kaget mendengar telepon Sukushi yang bergetar. Ibu Sukushi panik melihat Sukushi yang mendapatkan banyak pesan SMS. Ibu Sukushi takut kalau itu adalah sebuah bulian. Ibu Sukushi pun mengambil teleponnya untuk melihat pesan SMS yang masuk. Awalnya Ibu Sukushi kaget melihat pesan SMS yang masuk pertama. Namun setelah melihat isi pesan yang lain, Ibu Sukushi menjadi terharu. Ternyata ada banyak sekali teman Sukushi yang mengkhawatirkan keadaannya. Ternyata benar kalau itu semua adalah pesan SMS dari rekan timnya Sukushi. せ覗くな。何何足風呂でマッサージしろ。よく冷やせよ。知らなかった。みんな部活の友達。 Tiba-tiba datanglah Sukushi yang menghampiri ibunya. Ternyata Sukushi baru bersiap-siap untuk mandi. Ibu Sukushi jujur kalau dia tadi membaca SMS yang masuk di HP Sukushi. Sukushi kaget karena SMS yang masuk sekitar 20-an. Semua SMS yang masuk adalah dari teman-teman di timnya. Dulu ayah Sukushi juga mempunyai banyak teman. Waktu ayah Sukushi meninggal, banyak orang yang datang ke pemakamannya. Ibu Sukushi khawatir kalau Sukushi takkan bisa punya teman. Memang benar kalau Sukushi butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan teman. Gara-gara kejadian tadi, semua teman Sukushi menjadi khawatir kepadanya. Sukushi sangat kesal sekali dengan kejadian tadi. Kalau besok ia dimasukkan, ia berjanji akan berjuang sekuat tenaga. Ibu Sukushi senang melihat Sukushi yang sudah tumbuh menjadi laki-laki kuat. Di sisi lain, para pemain senior Saseki juga sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan final besok. 体力つけりゃいいじゃん。まだ振られてねえし。500円ですあいつは弾丸になる。ガラス玉かもしんねえけど。生かすも殺すもお前次第だからな。面白いやつがいるんだ。 Keesokan harinya, Sukushi berpamitan kepada ibunya untuk berangkat sekolah. Ibu Sukushi berpesan supaya Sukushi selalu berhati-hati dan jangan sampai membuat teman-temannya khawatir. Akhirnya mereka semua sudah sampai di tempat pertandingan final diadakan. Di sana mereka bertemu dengan lawan finalnya, yaitu SMA Sakuragi. こちらこそ申し訳ない。バカなもので。タイミング悪いな。中でやればいいのに。約束通り来たな、水木。これが決勝戦。さっさとしろよ。 Setelah itu mereka pun pergi ke ruang pemain untuk mengenakan seragam timnya masing-masing. Sukushi sangat senang sekali bisa melewati pintu pemain ini. Namun si penjaga pintu malah melarang Sukushi untuk masuk.
ternyata bukan Tsukushi saja yang dilarang masuk. Di sana juga ada Narukami yang juga dilarang masuk. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tsukushi, akhirnya mereka berdua diperbolehkan untuk masuk. Narukami berterima kasih kepada Tsukushi dan ia berjanji akan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Tsukushi menjelaskan kalau dia akan selalu mendukung Narukami. Datanglah Ubukata yang menjelaskan kalau Narukami itu adalah tim lawan. Tsukushi baru ngeh kalau Narukami adalah tim lawan. Di ruang ganti pemain, para pemain Saseki terlihat sangat gugup sekali. Apalagi mereka juga menjadi bahan pembicaraan oleh orang-orang yang lewat di depan pintu. Setelah itu, semua pemain Saseki berkumpul membentuk sebuah lingkaran. Mereka semua sedang mendengarkan instruksi yang diberikan oleh pelatih Nakazawa. 部外者が作法を有利と見るのは当然のことだ。監督が試合前にこんなことを言うのは初めてだ。どちらが本当に強かったかは結果が教えてくれる。 Sekarang adalah gantian Kapten Mizuki yang memberikan motivasi kepada para pemain Saseki. Kapten Mizuki menyuruh mereka semua untuk melakukan hal yang mereka sukai. Dan Kapten Mizuki lah yang akan bertanggung jawab. 決勝だ。あと一つ勝てば全国だ。今年お前たちを全国に連れて行くのは、それから2年、成績は全国に行けていない。それがチームのためになると信じている。 Tsukushi disuruh oleh Kapten Mizuki untuk memimpin yel-yel Saseki. Karena hanya teriakan Tsukushi lah yang bisa membuat para pemain Saseki bersemangat. わかりました。成績！ Setelah itu, para pemain Saseki keluar dari ruangan untuk menuju ke lapangan. Tetapi waktu bersalaman dengan Kazama, Tsukushi merasa ada hal yang aneh pada diri Kazama. Tsukushi pun mengkhawatirkannya. Ini adalah lapangan yang akan digunakan untuk pertandingan final ini. Di atas tribun, dukungan para penonton pecah ketika melihat para pemain Saseki dan Sakuragi memasuki lapangan. Yang akan bertanding pada final ini adalah SMA Saseki melawan SMA Sakuragi Metropolitan. Pada hari ini, pertandingan final babak penyisihan Tokyo Interhigh antara SMA Saseki melawan SMA Sakuragi akan segera dimulai. Teriakan dukungan dari penonton berkumandang di seluruh penjuru lapangan. Di bangku cadangan, Tsukushi masih mengkhawatirkan keadaan Kazama. Waktu bersalaman tadi, tangan Kazama seperti gemetaran. Wajahnya juga pucat. Tsukushi khawatir kalau Kazama sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tsukushi pun berusaha menjelaskannya kepada pelatih. Namun pertandingannya keburu sudah dimulai. Kick off dilakukan oleh SMA Saseki. Indo Kaoru berusaha menganalisis para pemain utama Saseki. 左の水木、右の風間、中央の大柴。成績のフォワードは3人全てが全国級だ。タクトを振るのは君下。さあ誰に。 Kimishita adalah inti dari penyerangan Saseki. Ia yang bertugas memberikan operan jitunya. Kimishita mengoper bolanya kepada Kazama. Namun Kazama gagal mengontrol bolanya. Hal tersebut pun membuat semua orang kaget. Karena tidak biasanya Kazama gagal mengontrol bola. Kazama bingung dengan perasaannya saat ini. Kaki Kazama kaku dan ia tidak bisa mengontrol bola. Meskipun Kazama sudah terbiasa bermain di lapangan seperti ini, namun perasaan Kazama saat ini sangat berbeda. この感覚はガキの頃全国で決勝まで行った。中学の時はドレセンも経験した。でかい舞台は慣れてる。その全てと違うこの感じ。 Kazama mulai mengerti. Ternyata perasaan ini adalah perasaan senang. Kazama senang akhirnya ia bisa melawan musuh yang terkuat. Kazama mendribel bolanya sendirian untuk mencetak gol. 一人で突っ込む気だ。バカめ。残念だけどここまでだ。わあ、貴様だ。なんと今の如月も抜かれた。わざと膝に当てて、あとはキーパーだけだ。マジか。 Namun sayang sekali Indo Kaoru dapat menggagalkan Kazama untuk menendang bolanya. Tsukushi tercengang melihat kehebatan Kazama. Ia sekarang sadar ternyata Kazama sedang dalam kondisi yang sangat baik. Semua orang yang ada di stadion memuji kehebatan Kazama.
Pelatih Nakazawa menjelaskan kalau selama ini Kazama belum pernah menunjukkan kemampuannya sesungguhnya. Semakin kuat lawannya, maka Kazama juga akan semakin kuat. Indo Kaoru sadar kalau Saiseki sudah berubah. Itu karena semua pemain Saiseki berlari dengan baik. Mereka semua tidak mau tertinggal dari sepemula Sukamoto Tsukushi. 成績は変わった。それを分かっててやりやがった。苦戦した初戦とはまるで別のチームだ。水木の復帰を経て風間の活躍、成績がこれほど走るチームになったのは理由は明白。誰もがあの初心者に負けたくねえと思っているからだ。 Lagi-lagi Kazama mendribel bolanya sendirian ke arah gawang lawan. Sekarang perhatian penonton tertuju padanya. Kali ini yang menghentikan Kazama adalah Narukami. Tsukushi sampai terkejut bola Kazama dapat direbut. Posisi Narukami masih jauh dari pertahanan. Para pemain Sasaki maju untuk merebut bolanya. Namun pelatih Nakazawa berteriak memberikan instruksi supaya jangan maju. Tetapi sudah terlambat. Mereka semua dapat dilewati dengan mudah oleh Narukami. Narukami melewati beberapa pemain Sasaki dengan dribble hebatnya. Tendangan keras Narukami dapat dihentikan oleh Inohara, kiper Saseki. Sama halnya dengan Kazama, semua orang juga memuji kehebatan dari Narukami. 自陣から相手ゴールまでドリブルだと。何人抜いた。ナルカミ爆発。ミストナルカミ。失敗。 Narukami berjalan mengarah ke Kazama untuk pamer kalau dia tadi melewati 5 pemain Saseki. Narukami kesal karena Kazama tak meresponnya. Kazama sekarang tahu kalau Narukami adalah orang yang egois. Kazama juga menyebut Narukami monster. Sepertinya Kimishita dan yang lainnya mempunyai rencana untuk menghentikan Narukami. Pertandingan dimulai kembali. Bola dikuasai oleh SMA Sakuragi. Ternyata strategi SMA Saseki adalah mengepung Narukami. Di bangku penonton datanglah Sayurin dan temannya untuk melihat pertandingan final ini. Sayurin bingung mengapa Tsukushi tidak ada di bangku cadangan. Kembali ke lapangan, Narukami masih dijaga ketat oleh 4 pemain Saseki. Tim sekelas Saseki pun tidak bisa menghentikan Narukami. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Saseki. Kimishita sangat kesal dengan si monster Narukami. Kimishita juga diejek oleh Narukami karena belum apa-apa Kimishita sudah kecapean. SMA Saseki harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Ternyata Tsukushi berada di wilayah bangku cadangan pemain Sakuragi. Hal tersebut pun membuat Kimishita Senpai marah. Karena keasikan mendukung tim, Tsukushi tak sadar kalau ia sudah sampai di bangku cadangan tim lawan. Ia pun meminta maaf kepada semua orang. Semua orang tertawa melihat kelakuan bodoh Tsukushi. すみませんすみませんすみませんすみません。やっぱあいつ面白い。つくしらしいよ。恥ずかしいやつね。なんだ変なのがいるぞ。 Kazama memberitahukan kepada rekan timnya kenapa kita tak bermain sepak bola yang kita inginkan juga. Dengan raut wajah yang kesal, Kimishita mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia pun menyuruh Tsukushi untuk kembali ke bangku cadangan Saseki. Pertandingan dimulai kembali dengan lemparan ke dalam oleh Saseki. Semua orang terkejut melihat Saseki yang merubah arah serangannya. Memang benar kalau Saseki kesulitan menghentikan Narukami. Tapi Saseki juga punya monster. Dia adalah Mizuki, kapten kesebelasan SMA Saseki. Scene berpindah pada saat anak kelas 1 masuk ke ekskul sepak bola. Di ruangan pelatih, Mizuki menjelaskan kalau latihan lari anak kelas 1 sudah selesai. Ia juga menjelaskan mengenai keadaan anak kelas 1 yang ikut ekskul sepak bola, termasuk Kazama dan Tsukushi. 風間はどうだ。うまいです。わかるか。まったくそれだけ。他に何かあるんじゃないか。みんなにはわからないかもしれないが、踏まれるたびに強くなる。あれあれは雑草タイプだ。あれって。 Kembali ke lapangan, Tsukushi masih terus mendukung tim kesayangannya. Kali ini Kapten Mizuki menyerang SMA Sakuragi seorang diri. Tendangan jarak jauh Mizuki dapat dihentikan oleh penjaga gawang Sakuragi. Semua orang terpukau melihat kehebatan Kapten Mizuki. Untuk mengantisipasi kegacoran Mizuki, Indo Kaoru menugaskan 3 orang untuk menjaganya. Kimishita sudah bersiap untuk melakukan tendangan corner.
Ia melihat Mizuki yang begitu senang. Mizuki melompat-lompat untuk meminta umpan kepada Kimishita. Tugas Kimishita adalah memberikan umpan untuk mencetak gol. Kimishita kesal melihat ekspresi Mizuki. Mau tidak mau ia harus memberikan umpan kepadanya. Bola diterima baik oleh Mizuki. Ia melompat untuk menyalto bolanya. Lagi-lagi bolanya dapat ditangkis oleh kiper Sakuragi. Tendangan corner didapatkan lagi oleh Saseki. Dan seperti biasa, semuanya langsung memuji kehebatan Kapten Mizuki. Pelatih Nakazawa menyuruh Sukushi untuk melihat Mizuki dengan baik. Ternyata Mizuki punya pesan untuk Sukushi. Sebelum pertandingan, Mizuki datang kepada pelatih Nakazawa. Mizuki punya pesan yang ia ingin sampaikan kepada seseorang. Sukushi terkejut, ternyata pesannya tertuju untuk dirinya. Di lapangan, Mizuki masih terus berusaha untuk menyampaikan pesannya kepada Sukushi. お前が来て一番嬉しかったのはあいつは何も言わなかったのもそうだがうちは代々猛獣たちの中に無理無理努力しても無駄だ何邪魔邪魔悠仁や悠仁初めてだな俺がお前の前でプレーする十分すぎるほどうまくいっているお前には無理だというやつもいる時には雑音も聞こえるだろう間違えるな努力は決して裏切る Penonton bersorak-sorai atas gol yang dicetak oleh Mizuki. Ini adalah gol penyeimbang untuk Saseki. Akhirnya pesan Mizuki dapat tersampaikan dengan baik kepada Sukushi. Sukushi juga sudah mengerti isi pesan dari Kapten Mizuki. Teriakan penonton masih bergemuruh di stadion. Berkat gol yang dicetak oleh Mizuki, Saseki berhasil unggul 1 angka dari SMA Sakuragi. Dari kubu Sakuragi, mereka masih membahas mengenai kekuatan Mizuki. Indokauru percaya kekuatan Mizuki itu tak bisa membawa tim Saseki merebut kemenangan. Datanglah Narukami dan dia berkata kalau SMA Sakuragi lah yang akan menang. Para pemain Sakuragi pun tersenyum. Sukushi yang melihat hal tersebut langsung teringat ucapan Indokauru waktu dirinya bermain futsal dadakan kemarin. Indokauru pernah berkata ia akan menang apapun yang terjadi. Meskipun harus bersusah payah dan walaupun kakinya patah, ia pasti akan menang. Pertandingan dimulai kembali. Kick off dilakukan oleh SMA Sakuragi. Sesuai taktik dari Indokauru, SMA Sakuragi harus bisa menguasai bolanya. Datanglah Kazama menghampiri Indokauru. Ternyata Kazama berniat menjaga Indokauru. Sesuai strategi dari pelatih, kalau Kazama bisa menahan Indokauru, jantung SMA Sakuragi, maka Saseki akan menguasai pertandingan. Namun rencananya tak berjalan dengan mulus. Kazama kesulitan menjaga Indokauru. Dan alhasil Indokauru dapat mencetak gol ke dalam gawang Saseki dengan mudah. Semua itu di luar ekspektasi dari Kazama. とんでもねえ一瞬の判断もスピードもテクニックも全て格が違う振り向けばボールがネットに吸い込まれていた切り替えろ切り替えろこっからだ風間 Indokauru berusaha menyemangati Kazama untuk bangkit kembali. Itu karena Kazama masih punya potensi. Indokauru sengaja melawan Kazama 1 lawan 1 untuk menunjukkan kalau dirinya lebih hebat dari Kazama. Di tribun, teman kelas 1 Kazama sangat mencemaskan keadaan Kazama. Mereka tak percaya ada orang yang bisa mengalahkan Kazama. 技術なら成績でもトップだ1対1で止められたとこなんて見たこともねえ体力は3年にも負けねえ信じられねえ Semua orang juga menyalahkan pelatih Nakazawa karena ia sudah membuat keputusan yang salah. Tetapi anak kelas 1 tidak setuju akan hal itu. Mereka berteriak untuk menyemangati Kazama agar bangkit kembali. Pelatih SMA Sakuragi juga mengakui kehebatan Kazama. Kemampuan Kazama di atas rata-rata. Ia juga berkata kalau keputusan pelatih Nakazawa itu salah. Karena yang dihadapi Kazama adalah Indokauru. Kembali ke lapangan. Lemparen ke dalam didapatkan oleh SMA Sakuragi. SMA Sakuragi sedang berdebat karena Narukami mainnya tidak benar. Kazama hanya ingin tahu di mana dirinya berpijak saat ini.
Ia pun membayangkan masa kecilnya dulu ketika dirinya ditinggalkan oleh seseorang. Pertandingan dimulai kembali. Di bangku cadangan, Tsukushi masih terus mendukung Kazama. Untuk pertama kalinya Kazama sadar rasa dari kekalahan sangat tidak menyenangkan. Babak pertama hampir selesai. Kali ini SMA Sakuragi menyerang Saseki dengan Indokaoru sebagai pusatnya. Dengan kegigihan yang kuat, Kazama memblok bolanya dengan wajahnya. Bola keluar meninggalkan lapangan. Kazama melakukan hal yang nekat karena ia tak mau kalah. Kazama juga termotivasi oleh Tsukushi yang terus berjuang dan tak pernah menyerah. 必死だな風間。風間が顔面ブロックだと。必死だよ。泥水吸ってでも俺は負けねえ。この3ヶ月どんな逆境でもくじけなかった。そう必死に歯を食いしばってたやつを知ってるから。俺たちは負けるわけにはいかねえから。塚本つくしを見てきたから。頑張れ風間くん。 Kazama bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingannya. Namun wasit telah membunyikan peluit berakhirnya babak pertama. Semua orang pun mengapresiasi kehebatan dari kedua tim. Mereka semua berjuang karena mereka tak mau kalah dalam pertandingan ini. Setelah para pemain Saseki sampai di bangku pemain, Kazama menjelaskan kalau mimisannya belum berhenti. Tetapi Kazama baik-baik saja. Tsukushi menangis karena ia terharu melihat perjuangan mereka semua. Tsukushi juga meminta maaf karena ia tak bisa berbuat apa-apa untuk tim. 感動してしまって。俺たちが負けるとでも思ったか。みんなすごいなって。できるのは応援くらいで、自分が情けなくて。つくし。すみません。 Datanglah seniornya Oshiba yang berusaha untuk menyemangati Tsukushi. Ia berkata kalau Saseki takkan kalah. Di sisi lain, SMA Sakuragi sedang berdebat. Narukami kesal karena tidak ada umpan yang datang di menit terakhir tadi. 展開上お前にドリブルできるスペースがなかっただろう。ダメだよ。僕は騙されないからブーン。 Setelah adu mulut yang cukup lama, Indokaoru berkata kalau nanti ia akan memberikan umpan kepada Narukami. Indo juga memprediksi kalau Saseki akan bertahan di babak kedua nanti. Kalau hal itu terjadi, maka SMA Sakuragi akan mengendalikan pertandingan secara penuh dan akan menang dengan mudah. Di ruang pemain Saseki, Kimishita berharap Kazama bisa menahan pergerakan Indokaoru. Kimishita juga melihat Oshiba yang sudah kecapean. Karena kesal, ia pun memarahi Oshiba. Karena mereka saling membenci satu sama lain, mereka berdua pun saling adu mulut. 大島先輩も抑えて。君下先輩、穏便にこんな時に内戦勃発。君下君とキイチマは犬猿の中だぜ。本来のセンターフォワードの役目を思い出したかよ。どうしたよ。珍しく優等生じゃねえか。美しいサッカーが信条だったか。だがどうだ、もうヘロヘロじゃねえか。お前こそ守備ばっかじゃねえか。結局は汚れ役じゃねえか。先制点だってキャプテンの個人技だ。 Pertengkaran mereka berdua berakhir setelah pelatih Nakazawa menghentikannya. Tsukushi lega karena konflik di antara mereka sudah berakhir. これから後半なのに喧嘩したままなんて。この試合は無様でも何でも勝つ。一年が必死にやってんだ。成績。 Kazama juga takkan kalah dari seniornya Kimishita dan Oshiba. Sekarang Kazama tahu kalau dirinya tak suka dikalahkan. Babak kedua akan segera dimulai. Para penonton berasumsi kalau Saseki pasti akan bermain bertahan. Kick off dilakukan oleh Sakuragi. Ternyata ini semua tak sesuai dengan prediksi Indokaoru. Saseki tidak bertahan. Mereka ingin bertempur menekan habis-habisan. Ini adalah taktik yang direncanakan oleh pelatih Nakazawa. Namun taktik ini mempunyai kelemahan dan juga kelebihan. Dengan taktik ini mereka dapat menutup semua rute bola ke arah Indokaoru. Jadi Indokaoru tidak bisa mendapatkan bolanya. Dan resikonya adalah pemain depan Saseki akan cepat lelah. Karena teknik ini menguras banyak stamina. この4人はいつガス欠になってもおかしくない。おいおい、すげえぞ。話
話がちげえぞバカ俺。なんて無謀な作戦を。うるせえな。欲しい。キャプテン行ったぞ。 Di bangku penonton, Kasahara kaget melihat permainan dari Oshiba. Orang-orang menyebut Oshiba adalah si pemalas hebat. Ia tidak mau lari, tidak mau bertahan, dan juga tidak mau berusaha keras. Namun kali ini Oshiba sedikit berbeda. Ia rela kecapean karena membantu pertahanan. Jalan ninja Oshiba adalah orang yang mencetak gol lebih penting, lebih kuat, dan lebih keren. Tetapi ada orang yang telah mengajarkannya kalau Saseki adalah tim yang layak untuk diperjuangkan. Yang dimaksud Oshiba itu adalah Sukamoto Tsukushi. よしマイボールだ。体格にも恵まれていない。必死でしがみつくだけ。才能もセンスのかけらもないついに教わった。 Perjuangan Oshiba hanya sampai di sini. Tubuhnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Energinya juga sudah terkuras habis. Pelatih Nakazawa pun menarik Oshiba keluar dan menggantinya dengan Tsukushi. Para penonton dibuat penasaran oleh pemain nomor 17 Saseki itu. Permainan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh si nomor 17 itu? Melihat Tsukushi dimainkan, Sayurin mendadak gemetaran dan panik. Namun ada temannya yang menenangkan Sayurin. Ternyata kepanikan Sayurin ada benarnya juga. Belum masuk aja Tsukushi sudah melakukan hal yang konyol. Celana yang dipakainya melorot dan membuat semua orang tertawa. 紐が結べてなかった。あっちゃー。ダッサー。しょっぱなからやらかした。爆笑。水玉。どうして。腹痛い。あっちゃー。 Indokaoru masih terus mengamati para pemain Saseki. Kapanpun Tsukushi datang, mood Saseki pasti langsung membaik. 17番早くしなさい。すみません。誰かパンツの紐結んであげて。すみませんでした。子供か。手と足が揃っちゃってるよ。そこで笑う。 Setelah itu Tsukushi menghampiri Usui untuk membisikkan sesuatu kepadanya. Sepertinya Tsukushi memberitahukan strategi dari pelatih Nakazawa. Semua pemain Saseki pun berkumpul untuk membuat formasi bertahan. Semua orang terkejut melihat Saseki yang mengganti formasinya. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Sakuragi. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyerang. Dan lagi-lagi datanglah Kazama menghampiri Indokaoru. Kazama masih berniat untuk menjaga Indokaoru. Walaupun di babak pertama Kazama kesulitan menjaganya, namun kali ini Kazama percaya pasti bisa merebut bola dari kaki Indokaoru. また風間のまんまく。あんたを自由にさせるわけないっしょ。何か策があるのか。さあここからはどうですかね。前半で明らかに俺の方が上だと示したはずだが。 Ternyata Kazama tak seorang diri. Di belakangnya ada Tsukushi yang sigap membantu Kazama. Kazama sengaja mengalihkan perhatian Indokaoru dari Tsukushi. Kazama mengakui kehebatan yang dimiliki oleh Indokaoru. Tetapi kalau Kazama dan Tsukushi bersama, mereka pasti bisa mengalahkannya. Sekarang waktunya SMA Saseki untuk menyerang. Ini adalah kesempatan yang besar untuk Saseki. Kazama dan Tsukushi juga ikut maju untuk membantu penyerangan. Lini pertahanan Sakuragi sampai dibuat kerepotan oleh serangan dari SMA Saseki. 人数は足りている。それはどうかな。おい離すな。行け。風間と17番どっちだ。直接来るか。この局面でボールを託せるのは風間だ。17番じゃない。9番信じろ。 Kimishita memberikan umpan ke sisi kiri lapangan. Di sana ada Tsukushi yang menerimanya dengan sangat baik. Ini semua sesuai dengan rencana mereka pada saat latihan.
Semua orang begitu antusias sekali melihat Tsukushi yang menggiring bolanya tanpa penjagaan. Namun sayang sekali tendangan Tsukushi terlalu lemah. Bola yang seharusnya masuk dapat ditahan oleh Narukami. Seketika dunia terasa hampa. Peluang emas gagal dimanfaatkan oleh Tsukushi. Narukami ga tometa! Uso daro! Akhirnya Narukami mendapatkan bolanya. Ia pun langsung menendang bolanya ke depan. Para penonton dibuat kagum oleh kehebatan Narukami. Narukami juga berkata kalau tendangan Tsukushi sangat buruk, tetapi kontrol dan kecepatannya sangat bagus. Tsukushi yang kesal pun langsung pergi sambil berlari. Tsukushi baru bermain sepak bola 3 bulan yang lalu. Meskipun Tsukushi adalah seorang pemula, tapi dia ikut bermain di pertandingan yang menentukan tim terbaik di Tokyo ini. Narukami sangat menyukai sepak bola yang seperti ini. Pertandingan masih berlangsung. Kali ini SMA Sakuragi yang melakukan penyerangan. Semua pemain Saseki fokus untuk bertahan. Bisa dibilang SMA Saseki sedang berada di ujung tanduk. Tapi kalau mereka bisa melewatinya, mereka akan mendapatkan kesempatan lagi. SMA Saseki harus bisa merebut bolanya untuk melakukan serangan balik. Saat ini pemain kunci SMA Sakuragi yaitu Indokaoru sedang dijaga ketat oleh para pemain Saseki. Koneksi antara Indokaoru dan Narukami juga dijaga rapat. Suasana di stadion mulai memanas. Kedua tim tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Mereka saling menjalankan taktiknya masing-masing.1対1の同点で残り10分。薫はね、一か八かのロングパスなんて狙わないよ。重要なのはインドにパスを出させないことだ。シュートコースもパスコースもありはしねえ。特にナルカミへのパスはやべえ。あとはナルカミを離さなければいい。 Hal yang tidak terduga pun terjadi. Narukami dapat meloloskan diri dari penjagaan Kimishita dan yang lainnya. Walaupun Narukami dan Indokaoru tidak melakukan kontak mata atau sejenisnya, namun Narukami percaya Indokaoru pasti akan mengoper bolanya kepada dirinya. Yang Narukami harus lakukan adalah berlari ke depan gawang seperti biasanya. Narukami yang tanpa penjagaan langsung menendang bola operan dari Indokaoru. Bolanya masuk dan membuat semua orang yang ada di stadion terkagum-kagum. Nice. Waktu tinggal tersisa 5 menit lagi. Tsukushi yang membawa bola langsung meletakkan bolanya di lingkaran tangan lapangan. SMA Saseki masih belum menyerah. Mereka akan memulainya lagi. Sebelum pertandingan dimulai, Usui menendang leher Kimishita. Usui menjelaskan kalau di akhir tadi Kimishita sudah ceroboh. Strategi mereka adalah menjaga pergerakan Narukami. Jadi ini bukanlah salah strategi, melainkan kesalahan individu. Sekarang pilihan Saseki hanya tinggal menyerang SMA Sakuragi habis-habisan. Sebelum kick off dilakukan, Kazama menyuruh Tsukushi kalau bola datang kepadanya saat di depan gawang, Tsukushi harus menembakkannya tanpa pikir panjang. Tetapi Tsukushi malah diam saja. Ia meminta maaf karena tidak mendengarkan ucapan dari Kazama tadi. Tsukushi hanya teringat pada kucing yang dulu dipelihara. Tsukushi menjelaskan kalau kejadian itu ada hubungannya dengan pertandingan ini. Kazama berkata kalau Tsukushi bisa menjelaskannya seusai mereka mengalahkan SMA Sakuragi. Tsukushi mengerti akan hal itu. Kick off dilakukan oleh SMA Saseki. Waktu tinggal 5 menit. Apapun yang terjadi, SMA Saseki harus mencetak gol. Sesuai rencana, pada 5 menit terakhir ini SMA Saseki akan menyerang habis-habisan. Di luar lapangan ada teman-teman Tsukushi yang senantiasa mendukungnya. Mereka semua berteriak untuk menyemangati Tsukushi. Senior Tsukushi juga sudah berjuang habis-habisan. Jadi Tsukushi juga harus berjuang demi mereka semua. いつも支えてくれる仲間がいる。風間くん、
マト止まるな。足がもつれていつ吐けばいいかもわからない。心臓の音が耳に近い。でもよくやった、塚本。アドバンテージ。 Trisula Seseki masih gencar menyerang pertahanan SMA Sakuragi. Dengan kombinasi yang sangat apik, bek SMA Sakuragi dapat dikecoh oleh Trisula Seseki. Di menit-menit terakhir, Kazama mengoper bolanya ke sisi kanan gawang. Di sana terdapat kaki yang menyambut bola tersebut. Lalu terbayang masa lalu Sukushi. Saat umurnya 5 tahun, kucing yang dipeliharanya suatu hari menghilang. Ayah Sukushi berkata saat seekor kucing menghilang, dia akan pergi untuk mati sendirian. Tidak lama setelah itu, ayah Sukushi mengalami kecelakaan. Dari situ Sukushi sadar kalau hidup tak selamanya bergantung pada hal yang hilang dari dirinya. Akhirnya Sukushi sadar kalau hidup adalah menambah hal yang penting dalam kehidupannya. Operan Kazama tadi ditujukan kepada Sukushi. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk tim Seseki. Di dalam kamar, para senior Seseki sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Mereka kelihatan bergembira sekali dengan ditemani oleh minuman bersoda dan juga cemilan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Saat dibuka ternyata yang datang adalah Mizuki. Karena terlalu bersemangat, pintu pun membentur wajah Mizuki. Alhasil muka Mizuki menjadi merah. Teman-teman yang lain juga menertawai Mizuki karena pakaiannya. Mizuki jadi kelihatan tua mengenakan pakaian seperti itu. Dari luar jendela, Kasahara melambaikan tangan kepada Mizuki. Setelah itu mereka mengobrol berdua di luar jendela. Untuk memulai percakapan atau istilahnya itu basa-basi, Kasahara bertanya mengenai cedera kaki Mizuki. Padahal intinya mereka ingin mengobrol mengenai kekalahan Seseki. Keesokan harinya setelah Kasahara sholat subuh, ia terkejut melihat Mizuki yang berada di depan rumahnya. Ternyata Mizuki mau mengantarkan Kasahara ke stasiun. Setelah sampai di stasiun, mereka berdua masih membahas mengenai kekalahan Seseki kemarin. Sayang sekali tendangan Sukamoto Sukushi kemarin gagal membuahkan gol. Tetapi ini semua juga bukan salahnya. Mereka kalah karena mereka gagal menyambar bola ribonnya. Lalu Kasahara menjelaskan kalau dirinya tetap akan bermain sepak bola, meskipun dia tak bermain dengan kompetitif lagi. Kereta yang akan dinaiki Kasahara akhirnya tiba. Sebelum Kasahara pergi, Mizuki melontarkan pertanyaan kepada Kasahara. Jika kemarin Sukushi adalah kau, apa kau bisa mencetak gol? Ucap Mizuki. Kasahara menjawab, aku pasti bisa mencetaknya 100%. Itu karena Kasahara dan Mizuki sudah berlatih menembak untuk mencetak gol. Tapi Kasahara tidak mungkin mampu menempatkan posisinya di situasi seperti Sukushi. Kesempatan itu ada karena ada Sukamoto yang menciptakannya. Setelah itu Kasahara pun pergi dengan menaiki kereta api. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Kasahara pun terbayang ketika dirinya bersama Mizuki dulu. Tiba-tiba ekspresi Kasahara berubah menjadi sedih. Dia sangat kesal dengan semua ini. Shin berubah di tempat futsal. Di sana ada Kazama, Om Ehan, dan yang lainnya. Om Ehan juga sudah mengajak Sukamoto, tapi dia tidak bisa datang. Mendengar hal tersebut, raut wajah Kazama menjadi berubah. Kazama pun terpaksa berbohong dengan berkata kalau Sukushi sedang patah hati dan sekarang dia sedang galau. Om Ehan dan yang lainnya jadi ikutan sedih mendengar kalau Sukushi sedang galau. Pertandingan futsal mereka akan dimulai. Mereka semua akan berjuang demi Sukamoto Sukushi. Kazama pun masih terbayang pertandingan kemarin, di mana Seseki kalah melawan Sakuragi. Pada detik-detik terakhir, Seseki berhasil mendapatkan peluang emas. Namun sayang sekali Sukushi gagal memanfaatkannya. Bola ribon dari tendangan Sukushi juga gagal dikejar oleh para pemain Seseki. Bola keluar lapangan dan wasit pun meniup peluit berakhirnya pertandingan. Skor akhir pertandingan ini adalah 2-1 untuk kemenangan SMA Sakuragi. Semua pemain SMA Seseki langsung bersedih karena timnya sudah kalah.
Kazama yang tak terima langsung melampiaskan amarahnya pada pertandingan futsal ini. Tendangan keras Kazama membuat semua orang yang ada di sana menjadi takut. Om Ehan pun berusaha menenangkan Kazama. Setelah mendengar semua penjelasan dari Kazama, Om Ehan menjadi tidak enak karena telah mengajak Kazama untuk main futsal. Kazama justru senang karena dengan bermain futsal dapat membuat dirinya terhibur. Dan lagi-lagi Kazama bingung akan perasaannya. Saat ini dia seperti tidak bisa menenangkan dirinya. Om Ehan pun menjelaskan kepada Kazama kalau itu adalah rasa dari frustasi. Om Ehan sangat bersyukur karena Kazama masuk ke SMA Seseki. Mendengar kata-kata dari Om Ehan, Kazama menjadi terbayang ucapan Tsukushi tentang tim sepak bola Seseki. 僕が初めて成績サッカー部は痛いと思っていさせてもらってる場所なので。 Shin lalu berpindah ke Tsukushi yang sedang lari sore. Terlihat ada seseorang yang sedang menunggu Tsukushi. Ternyata yang sedang menunggu Tsukushi adalah Ubukata. Ubukata sengaja datang ke sini untuk menemui Tsukushi. Shin berpindah ke Kazama. Ia membayangkan waktu dirinya bermain sepak bola di SMP dulu. Waktu dulu Kazama sering disebut sebagai pemain yang egois. Kazama pernah kalah dengan tim lain, tapi tidak pernah dirinya merasa seperti ini. Tim Seseki ini benar-benar aneh, ucap Kazama. Tapi mereka semua tetap menerima Kazama apa adanya. キャプテンは言ってること意味不明だし。風間、今日はジンジン来るだろ。先輩たちは自分勝手だし。アイス買ってこい。ヒーローは俺だ。外周だ。同期はバカばっかだし。外周ビリラーメンおごりな。俺大盛り。磯端嫌です。ほんと妙なチームだけど。 Tibalah Kazama di lapangan tempat latihan Seseki. Padahal Kazama sudah yakin kalau ada orang yang berlatih di lapangan tersebut. Tapi ternyata Zong. Tak ada seorang pun yang datang ke sini. Shin berpindah di sebuah restoran. Di sana ada Tsukushi dan Ubukata yang sedang berduaan. Mereka berdua saling mengobrol satu sama lain. Yang intinya Ubukata berusaha menebak apa yang sedang Tsukushi rasakan saat ini. Usut punya usut, Ubukata juga pernah mengalami perasaan yang sama seperti Tsukushi saat ini. Ubukata mempunyai impian untuk menjadi seorang penulis. Sejak kelas 5 hingga kelas 2 SMP, Ubukata menulis tanpa henti sampai dirinya lupa waktu. Ia terus mengirimkan tulisannya untuk lomba ke koran dan majalah. Namun ia selalu gagal dan menangis. Dan keesokan harinya dirinya pasti balikan lagi. Tapi di suatu hari pada musim dingin terakhirnya, air mata Ubukata tak mau keluar. Akhirnya Ubukata pun menyerah. Hatinya tidak bisa menerimanya, tapi tubuhnya sudah menyadarinya. Ubukata berkata Tsukushi bukanlah satu-satunya orang yang merasakan hal itu. Di sisi lain, Kazama juga merasakan perasaan yang sama. Melihat ruangan bola yang berantakan, Kazama pun berinisiatif untuk membersihkannya. Taktik yang dipakai kemarin juga masih ada. Ia pun berusaha menghapusnya, namun tidak bisa. Karena taktik itu ditulis menggunakan spidol permanen. Kazama pun mulai jengkel dengan perasaannya. Ia menangis karena tak tahan dengan perasaannya. Ini pertama kalinya Kazama merasa ingin menang demi teman-temannya. Tapi Kazama tidak bisa membuat timnya menang. Kembali ke Tsukushi. Ia berkata kalau dirinya tidak punya hak untuk menangis. Tsukushi menjelaskan setelah pertandingan selesai, saat menuju ke ruang pemain, para senior menghiburnya dengan berkata, tidak apa-apa, kau sudah berjuang. Usui先輩は歯を食いしばっていて、君下先輩の肩は震えていて、そう言っていました。灰原先輩は大声で泣いていました。まだ戦える。 Ini semua adalah salahnya. Jadi Tsukushi tidak bisa menangis. Tsukushi akan berlatih lagi untuk menjadi lebih baik. Sampai dirinya pantas meminta maaf kepada teman-temannya. Melihat Tsukushi yang berlaga kuat, Ubukata pun menjelaskan ke Tsukushi kalau ini seperti bukan dirinya yang biasa. Sambil marah-marah, Ubukata berusaha membuat Tsukushi sadar kalau ini semua bukanlah salahnya. 悔しいならわめけ、悲しいなら泣け。だから泣く、だから次も頑張る。それでいいんだ。チームのために走った。この世には何一つないよ。人が本気で挑戦して努力して、全て次の勝利の一部なんだ。途中で挑戦をやめるから、まるで失敗したように映るんだ。無駄なんかじゃない。あんたが頑張ってきたことは全て、敗北も挫折も失敗も丸ごと全部飲み込め。僕も泣いていいんですか？
あんたのせいじゃない。そんなこと私たちは誰も思ってない。 Akhirnya Tsukushi pun menangis untuk mengeluarkan semua emosinya. Air mata yang selama ini dipendam olehnya mengalir deras lewat matanya. Dan episodenya pun selesai.